Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Oh, tapi sudah sering ikutin ya. Saya perhatikan menjurus-menjurus apa ya, untuk memecah gitu. Menghina-hina Al-Quran, menghina-hina Rasul gitu ya. Oke, baik. Begini. Jadi jangan kalau begini, Bang, gini. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kalau sampai bahwa saya fitnah, saya terjun dari Monas. Silakan. Mudah-mudahan ya. Silakan. Apa yang merupakan fitnah saya terhadap agama Islam? Silakan. Kamu kan mengatakan Al-Quran itu tidak, apa tadi kamu bilang? Oke, Al-Quran akan diri nggak bahwa dirinya itu adalah kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, dan kitab yang terperinci? Udah kamu baca belum? Sudah? Nah, ada nggak di sana? Ya ada, udah berarti itu jawabannya. Oke. Baik. Kenapa kamu tanya lagi? Baik. Kalau begitu, coba sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Kamu tahu? Justru saya pertanyakan Al-Quran, karena Al-Quran tidak menyebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Kamu nanya atau ngetes? Saya hanya menguji bahwa klaim Anda itu adalah kebohongan. Bohong dari mana? Kenapa kebohongan? Karena Anda mengatakan Quran itu lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, tapi ditanya siapa nabi yang dibunuh oleh Wahyudi, Anda tidak menyebutkan barang satu orang pun. Nggak ada yang namanya Wahyudi nggak ada. Yahudi maksud saya Yahudi. Saya pleset. Gini Bang, saya kasih tahu aturannya ya. Gini, dengerin. Kamu melecehkan agama aja. Dengar. Dari dulu saya perhatikan platform, dengar. Dulu dengerin. Platform TikTok ini itu akan sensitif terhadap kata-kata tertentu sehingga membuat siaran itu dihentikan atau di-ban. Makanya kata-kata tertentu itu saya plesetkan. Seperti kata ada pakai H, jadi membunuh. Kenapa? Karena kalau kita ungkapkan itu TikTok akan mengidentifikasi sebagai kata-kata yang berbahaya. Paham maksud saya? Dari dulu juga kamu memang berbahaya kamu orangnya. Saya perhatikan. Ya berbahaya bagi keimanan muslim. Saya sangat berbagi keimanan muslim karena membuat iman seorang muslim akan terguncang. Oh tidak. Oke, kalau begitu coba sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Yahudi. Saya tanya sama kamu, nabi kamu siapa? Tuhan kamu lari siapa? Kan? Kok lari bukan? Justru tahu. Bang, kita punya tema benar. Kamu yang merasa benar. Kamu merasa betul. Saya minta satu aja. Dari tadi yang naik ke sini itu sudah banyak orang muslim yang naik sini, sudah banyak yang naik. Anda satu-satunya muslim yang jenggotan, pakai peci. Ternyata Anda tidak beda jauh dengan orang Islam yang nggak sekolah. Baik, saya minta satu saja. Saya minta satu saja. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Wahyudi. Wahyudi mana? Wahyudi nggak ada. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Bani Israel itu membunuh para nabi, betul? Bani Israel membunuh para nabi. Dari mana coba kamu tahu? Di dalam Quran surat Al-Baqarah nomor 61. Coba tunjukkan. Baik, saya bacakan ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-61. Nih, ini muslim lagi nih teman-teman. Bayar cian, udah pakai koko, jenggotnya begitu, tapi pengetahuannya zong. Aku bilang sama kamu ya. Makanya saya teringat dengan pernyataan dari Akil, Syirab Akil. Dia mengatakan, makin jenggot Pak, makin panjang jenggot, makin goblok, kata dia. Baik, saya bacakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Pertanyaan saya, siapa nabi yang dibunuh oleh Bani Israel?
Di sana nggak tertulis. Di dalam Al-Quran sudah saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun. Nah, terus kenapa kamu tanya itu? Karena Al-Quran mengatakan Al-Quran ini kitab yang menjelaskan segala sesuatu, sempurna, terperinci. Ya, betul. Maka saya tanya, Betul. karena Al-Quran Betul. kitab yang sempurna, terperinci, menjelaskan segala sesuatu, siapa Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Satu saja, siapa? Ada nggak di sana tertulis? Kan terus kamu baca. Ditanya lagi, ada nggak tertulis? Inilah kualitas seorang ustadz. Nih, 30.000. Saya percaya selama Anda jadi ustadz, tidak pernah Anda berkhotbah di hadapan 30.000 orang, betul? Pernah nggak Anda berkhotbah di hadapan 30.000 orang? Pernah? Untuk apa jawab itu? Nah. Aku sebenarnya Lihat, Bukan level Anda saya ini. memakai kopiah. Anda Terus pakai baju koko, jenggotan. Ini di hadapan 30.000 orang, Anda telah membuat agama Islam itu malu. Anda telah membuat agama Islam itu babak belur. tidak. Kenapa Tidak. Anda tidak mampu menunjukkan satu saja Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Nggak perlu itu. Nggak Maaf, perlu. Kamu nabi kamu siapa? Berarti Anda Kamu tidak siapa? percaya Kamu bahwa aja- Quran kamu aja- menjelaskan ya, segala kamu sesuatu? sendiri aja, kamu agama kamu aja kamu nggak paham. Sebentar, gitu. berarti kamu tidak Kenapa percaya jawab? bahwa Agama Al-Quran kamu menjelaskan aja segala kamu sesuatu? nggak paham. Apa? Anda percaya nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Jelas. Oke, jelaskan siapa Nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Kamu kan udah baca di sana, ada nggak? Berarti Al-Quran tidak Katanya menjelaskan kamu segala siapa? Ya udah kalau kamu udah baca Sudah sendiri, saya gitu. bilang nih, kalau ada Islam yang sungguh percaya Quran, saya terjun dari Monas. Oh, saya percaya. Kamu silakan terjun. Mana? Nabi yang dibunuh oleh Yahudi siapa? Nggak ada Wahyudi bunuh Nabi, nggak ada. Belum Ini ada sejarahnya. Bani Israel membunuh orang Yahudi, membunuh para nabi? Ada nggak di sana? Ada nggak di sana? Nah, kamu mau balikin kamu. Aku tanya. Ada Nabi kamu nggak aja di kamu nggak sana? tahu. Tidak Nabi kamu ada. aja nggak tahu. Apakah Al-Quran itu Nabi kamu aja lengkap? nggak tahu. Lengkap. Adakah Al-Quran menjelaskan? Tidak. Apakah Quran Siapa? menjelaskan sesuatu? Menjelaskan. Apakah dijelaskan? Tidak dijelaskan. Itu sama saja gini. Bro, Udin bayar semua utangnya nggak? Iya. Utangnya Udin dibayar semua nggak? Enggak. Utangnya Udin dibayar semua? Iya. Udin bayar utangnya semua? Enggak. Ngomong sama orang Islam sama seperti ngomong sama ayam tanpa kepala. Nah, itu. Nah, seperti ini. Yang seperti ini saya bilang kamu itu orang bodoh. Loh, Sosok pintar. katanya Quran menjelaskan segala Kamu sesuatu. itu orang bodoh. Ternyata Kamu tidak tanya dijelaskan. sendiri aja, kamu nggak tahu. Itu sama ini. Nabi kamu siapa? Udin, apakah Nah, segala kamu hutangmu itu sudah Nabi kau kamu aja, kamu bayarkan? nggak tahu. Sudah. Kamu dari dulu juga perhatian. Udin, Kamu apakah sosok utang pintar. terhadap Sosok si pintar dalam Joko perkara kau kamu. bayar? Tidak. Sosok pintar Loh, dalam perkara Udin, sama kamu, Mbak. katanya utang Jadi segala aku utangmu malas sudah jawab-jawab dibayar. sama kamu. Ternyata utang terhadap Joko belum dibayar. Aku malas jawab sama kamu. Sama Emang orang bodoh loh. sungguh Aku bilang kamu orang nekat bodoh. yang nyata. Aku bilang kamu orang bodoh. Kamu nggak ngadain sama Ya. sekali gitu. Makanya Aku saya jawab bilang pertanyaan teman-teman, kamu. apapun, Ya? apapun yang kalian tanyakan terhadap agama Islam, jawabannya satu, kamu orang yang bodoh. Iya. Lapor Bodoh loh, polisi. gitu kan. Sosok pintar gitu kan. Cuman itu. Pertanyaannya apa? Jawabnya hanya itu. Kamu tidak Kapan ada mengerti terjadinya satu Al-Quran. tulisan? Kamu Kapan bodoh. ada orang protes agama lalu lapor ke polisi, nggak ada? Gimana? Kapan? Kapan tadi aku dengar kamu ngomong ada kalau ada orang mencela agama terus lapor ke polisi, kapan itu terjadi? Nggak ada. Tidak Ada. tahu. Oke, baik. Ustaz Baik. Wahyul ini sendiri pun mengatakan agama Kristen itu nggak benar. Baik, sebentar ya. Anda mengatakan bahwa kalau ada orang Kristen membahas agama Islam di penjara, dilaporkan polisi. Anda tidak tahu itu? Di mana buktinya di mana? Oke, baik. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Bukan hanya Kristen saja. Semua agama-agama lain kalau agama Islam itu pasti di penjara. Tidak ada. Oke, baik. Hmm. Saya kasih contoh misalnya nih ya. Sebentar ya. Sebentar. Nih, saya putarkan ya. Saya putarkan. Jangan dipotong-potong ya. Iya nih. Kebiasaan tuh orang-orang sana tuh suka motong-motong itu. Ini dari TV One nih. Rudi Simamora, pelaku penistaan agama Islam melalui akun media sosial miliknya. Oh, sebentar. Saya buka saja ya nih. Saya buka di TV One ya. Lihat nih. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan dan menahan Rudi Simamora atas dugaan penistaan agama melalui akun sosial media. Pelaku ditetapkan tersangka dan ditahan sehari setelah pelaku ditangkap dari rumahnya. Pelaku yang diduga telah 2 kali menistakan agama ini seolah tak kapok dengan apa yang telah diperbuatnya. Coba kita lihat nih video. Sebelumnya, rumah Rudi Simamora di Jalan Medan Binjai, kilometer 13 Sugal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendadak ramai setelah warga menggeruduk rumahnya.
Anda tahu kejadiannya gimana? Persis kayak gini nih. Waktu itu saya berdebat dengan seorang ustadz andalan kalian namanya Yusuf PI. Nah, hari kemarinnya saya debat dengan Yusuf PI. Di situ Yusuf PI babak belur, nangis-nangis dia karena dia mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Nah, hari berikutnya dia debat lagi. Sebentar, saya lagi mau cerita kan. Ulangi enggak? Muhammad itu kamu bilang Muhammad. Muhammad Nabi itu aku, robnya umat Islam. Rob apa Rob? Rob, tahu Rob? Apa itu Rob? Waduh, tidak tahu Rob dia. Aku tanya sama kamu Rob apa? Kamu jangan sok tahu. Berat, saudara-saudara. Ketika Anda nggak tahu, berseru sok tahu kepada apa. Allah, ya Rabbi. Apa arti ya Rabbi? Itu nggak ada ya, kamu itu pembicaraan kamu sendiri itu. Rekayasa kamu sendiri. Mau saya putarkan Aku bilang videonya kamu bodoh. bahwa Yusuf PI Nggak mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Mau saya Nggak putarkan? ada. Nggak ada Rob itu nggak ada. Oke, Rasul tetap Rasul. baik. Yang Kita Rob itu putarkan Allah. ya. Kita putar sebentar. Oh itu mah biarin aja mereka bicara seperti itu. Jangan kamu ambil itu sebagai pedoman. Itulah kebodohan kamu. Berarti Anda mengakui tidak bahwa ada umat muslim yang mengakui Muhammad itu Robnya? Nggak ada itu. Oke, kita putarkan ya. Kita putarkan. Itu bukan saya, bisa jadi dia rekayasa. Bukan orang muslim, nggak ada. Orang muslim tidak ada mengatakan Oke, begitu. kenal Yusuf Kamu PI? jangan mengada-ada. Kenal Yusuf Kamu PI jangan nggak? mengada-ada. Yusuf PI kenal? Jangan mengada-ada. Ditanya Yusuf PI kenal. Apakah Anda kenal dengan Yusuf PI? Ini orang Islam nih, gue jujur aja nggak bisa. Karena ajaran ya? Muhammad membolehkan Aku kenal dia, orang aku Islam kenal. berdusta dalam 3 hal. Makanya tadi berbicara, dengar. Anda kan tadi tanya tentang orang-orang Kristen yang dipenjara karena mereka membuka mulutnya tentang agama Islam. Banyak contohnya. Tentu Bukan ada 1 sebab 2. akibatnya. Jangan Nah, kamu makanya saya potong-potong. jelasin, dengerin. Kamu lihat Saya masuk dengar di sana dulu. itu Kamu masuk kan nanya penjaranya. nih, saya mau Dasarnya apa jelaskan. dulu? Kok kamu panik Setiap begitu? pasti Saya ada mau jelaskan. dasarnya. Nggak mungkin ada asap tanpa ada api. Tahu nggak kamu? baik. Nah, kamu Baik. bilang yang penjaranya aja. Kamu potong Oke, lagi baik. dasar kamunya aja. Makanya Potong saya jelaskan. Nah. Orang Islam yang ditangkap polisi karena mereka sedang membahas agama, orang Kristen yang ditangkap polisi karena mereka sedang membahas agama Islam. Iya, nggak apa-apa. Oke. Silakan orang Islam juga membahas agama Kristen juga ada. Kenapa? Yang orang itu bahas agama Kristen, itu Orang dibilang Kristen juga ada membahas dakwah. agama Islam. Orang Islam juga banyak juga membahas agama Kristen. Iya, tapi ditangkap polisi. Tangkap polisi dari mana? Kamu pikir nggak banyak itu? Banyak Abdul Somad juga itu suka dilaporin sama orang Kristen. Ada nggak Ya. ditangkap polisi? Ada nggak ditangkap Itu polisi? Habib Rizik juga ditangkap polisi. Rizik ditangkap polisi bukan gara-gara bahasa agama Kristen, Peang. Rizik itu ditangkap polisi atau dicari polisi bukan karena kasus dia membahas agama Kristen. Itu mempolitisasi politik aja. Sebenarnya dasarnya bukan begitu Kan, ya. teman-teman udah lihat kan? Nah. Udah saya bilang teman-teman, orang-orang yang kayak begini itu botolnya kuadrat, teman-teman. Udah saya bilang kuadrat. Kalau kamu lagi botolnya mata botol kuadrat juga. Kamu sosok tahu ya, sosok tahu kamu. Orang kita ngomong apa aja dia kagak nyambung. Bukan kagak nyambung, kamunya aja yang bodoh. Oh, sebentar. Begitu. Orang Aku kebegini sebentar. bilangin sama kamu kan Ada tahu berapa apa. bidantungan di janggutmu? Nggak perlu kamu tanya itu. Ah. Dasar kamunya aja. Ya. Oke lah teman-teman ya. Ternyata sudah saya bilang teman-teman, orang kalau sudah pakaian begini, orang sudah pecian, janggutan, gamis begini, tahu nggak teman-teman? Ini sebentar lagi nih, wow. Sebentar, Jangan menghina sebentar, saya begitu. tanya, Anda punya pondok pesantren Ini kamu nggak? salah satu penghinaan ya. Sebentar. Bilangnya salah satu Apakah penghinaan Anda- kamu. Orang pakai peci, pakai jenggot ya. Lu memang Aku cari botol. kamu. Aku bisa cari kamu. Loh, gimana? Anda mau melakukan apa? Sekarang saya tanya, Anda mau melakukan apa? Aku nggak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa berdebat langsung. Jangan ini. Sekarang dengar, Ini, shh, nanti dengar, kita dengar, ketemu langsung. dengar. Kita bisa Sekarang ketemu dengar, langsung. dengar. Sebentar, Kita ada kantor hadapkan. polisi nggak di Jangan rumahmu? Di begini. samping, dekat, Begini kamu sebentar. didukung. Sebentar. Eh, Ada kantor kamu polisi nggak di situ? didukung. Aku nanti kita bisa bertemu. Aku cari kamu bisa. Nanti kamu bisa ketemu sama aku, ya. Saya tanya, Eh, apakah ada kantor polisi di situ? Boleh? Ada kantor polisi? Ada. Oke, Aku dan ke siap. kantor polisi itu bilang, Pak, kata Edis TV, Muhammad Edis itu TV mana? nabi Kamu yang siapa? kena sihir. Kamu siapa? Kata Edis TV, Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan. Kata itu Edis aku TV, bilang ya. Muhammad satu-satunya nabi yang nikahin anak di bawah umur. Nah. Kata Edis TV, Muhammad nyuruh perempuan dewasa nyusui laki-laki dewasa yang Kita bicara bukan di sini, suaminya. tidak ada artinya. Kita bicara di sini tidak ada artinya karena kamu orang bodoh. Nggak berani. Semuanya Eh, sama kamu. kenapa kamu Ya. tidak berani membuat Aku mau laporan tetap buka, polisi? Aku jelasin sama kamu siapa Bentar, Tuhanmu, aku jelasin. kenapa kamu tidak berani membuat laporan polisinya? Hah? Nanti aku lapor polisi boleh. Ngapain kamu? Kamu mah. Kenapa harus Saya nanti butuh deh? waktu, aku- Sekarang lagi live ini. Lagi live ini sekarang datang ke Mabes Polri. Lah mumpung Nggak lagi usah. live begini nih Kamu Pak, nih kecil. lagi live nih, nih. Kamu bukan lawan aku untuk bicara pakai itu bukan. Saya yang buang waktu ya. Makasih ya. Dengar, kalau memang yang saya katakan itu fitnah, kenapa kamu tidak datang ke kantor polisi sekarang? Sekarang hidupin motor atau kabur kan? Kabur.
Teman-teman mumpung lagi live begini loh. Mumpung lagi live begini bilang. Oh, nekat yang nyata. Kecuali yang saya katakan itu fitnah. Kalau yang saya katakan itu fitnah, saya juga nggak akan berani ngomong. Karena saya akan dituntut di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena saya telah mengungkapkan fitnah. Apakah yang saya katakan itu fitnah? Tidak. Saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang fitnah, saudara-saudara. Ya, kalau fitnah, saya tidak melakukan fitnah, saudara-saudara ya. Kalau saya fitnah, silahkan kalian langsung membuat lapornya. Saya tidak fitnah. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Ahetito. Ahetito. Ya, selamat malam Ahetito. Oke, Ahetito kita turunkan dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Ahetito tidak ini. Kita kasih naik Uncup PI. Uncup PI. Sebentar. Ya, Uncup PI silakan nyalakan kamera. Gimana, Cup? Enggak kamu, Cup? Iya teman-teman, mohon maaf YouTube suaranya agak sedikit robot karena memang teman-teman ya ini masih belum punya sebuah tim untuk membingkai semua ini menjadi yang bagus, profesional seperti belum punya teman-teman. Makanya ya silakan segera ya teman-teman ya, kita punya tim, kita punya segala alat-alat ya atau media-medianya begitu supaya kita di YouTube teman-teman robot ya, soalnya pecah begitu ya speakernya ya. Ya. Lari kemana-mana sih. Bahas apa? Oke, baik. 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 Rekam jejak kamu itu sejak dulu itu nggak bisa dihapus. Udah banyak orang mengetahui bahwa kamu tidak mengakui Yesus itu Tuhan gitu. Baik. Sudah bisa saya bicara? Nah, silakan kau bicara lah. Baik. Jadi begini Sup ya. Ketika orang bertanya kepada saya apakah Yesus itu Tuhan, orang yang bertanya kepada saya itu, kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Jadi apakah Yesus itu Tuhan? Kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa. Nah, yang mengutus Yesus, maka memang bukan. Yesus bukan Bapa di sorga. Bukan ke Yesus. Ya, kata Tuhan itu sedang ditujukan kepada Bapa di sorga. Itu bingkai diskusi itu. Sekarang aku tanya, Yesus Tuhan menurut kamu atau bukan? Kalau kata Tuhan ditujukan kepada Bapa di sorga, jawabannya bukan. Tapi kalau kata Tuhan, kata Tuhan, Oke lah. orang belum selesai juga, Anda sudah panik. Tuhan. Belum selesai bicara. Pelan, tenangkan diri dulu. Tenangkan. Aku mau tahu kamu berapa lama tahan diskusi dengan aku. Iya, tenangkan diri dulu. Udah? Sudah? Baik. Udah. Baik. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan dalam pengertian Yesus itu Bapa di sorga, jawabannya bukan. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan dalam pengertian title, maka Yesus itu Tuhan. Kenapa kau tidak membahasnya sejak dulu seperti itu, Dis? Emang yang diskusi siapa waktu itu? Saya yang diskusi saya dengan Andar, betul? Andar, Iya, yang tahu saya dengan Nadar gimana? Ya makanya. Oh, jadi kamu yang lebih Iya, tahu. Lihat itu kan waktu kamu debat dengan Nandar, berapa kali kamu direkam? Pengikut penyembahmu, Dis ya. Itu mengatakan katanya itu editan, Dis. Tuh. Baik. Jadi begini ya. Video itu bukan editan. Video itu betul, tetapi bingkainya itu dihilangkan. Latar belakang dari video itu dihilangkan. Saya kasih contoh begini, Sob.
Pernahkah kita dulu diskusi akan bahwa Muhammad itu Rob pada zaman itu? Masih kau paham kayak gitu, mengikuti dan menaati Sebentar, artinya menuhankan. Sob, tenang. Jangan mode ngambek. Mau menyampaikan Oke. apa? Sebentar ini. Kamu kan mengakui bahwa pada waktu kita diskusi itu, kamu mengakui bahwa Muhammad itu Rob pada zaman itu. Ah, kata siapa? Itu kan maunya kamu yang tuliskan kemarin baik, itu. baik. Oke, gini Sob. Ini memang mereka ini nggak jujur teman-teman. Kalau Kan Kristen tuh jujur. potong-potong video kali ini Sob, saya lagi berarti. bicara. Sob, tenang dulu, tenang. Bisa tenang. Oke. Baik. Kamu kan di sini cari followers kan? Nggak apa-apa. Gini, Ngapain cari followers? Gini. Aku kesini ada yang mau aku sampaikan ke kamu, bukan KPK tuh. PK. Gimana aku mau undang live streaming? Oh, kamu pengen cari duit. Bukan masalah itu. Uncup siaran sudah habis. Bukan masalah cari Oke. duit atau Sob, kenapa? Sebentar. masalah waktu dan aku bisa Lihat undang tuh, kamu lihat. gitu loh. Teman-teman sudah lihat betapa si Uncup dia langsung panik. Tenang sih Sob, sabar, tenang aja kita ngobrol. Bener lah kamu ngajarin orang. Lihat tuh. Sob, dengar dulu ya. Kita dulu pernah diskusi, betul? Masalah kata Rob. Nah, kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Ada ayatnya. Kamu jelasin tuh di surat Yusuf, begini. Dia menyebut seseorang itu sebagai Robnya, betul? Terus? Lalu kamu menjelaskan, kata Rob pun bisa ditujukan kepada Muhammad. Yang artinya begini dan begini. Terus saya tanya, jadi kamu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob? Kamu bilang, ya, Tidak. pada zaman itu, betul? Enggak. Wah, Itu ini pendusta. Oke, baik. Maunya Baik, sebentar. Baik. Makanya Saya suaranya. Jangan panik, Baik, Sob. Jangan baik, panik. baik, 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 baik. Panik. Baik, Panik. aku jelaskan lagi. Makanya jangan Oke, silakan, videonya waktu silakan. kita diskusi ya. Silakan. Ah, apakah Nabi itu Rob? Jelas tidak bisa. Sesuatu Rob yang nyatakan itu adalah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, baru bisa dimatkan kepada manusia dengan ada kalimat dan syarat tertentu yaitu domain. Oke, jadi arti Rob bisa diterjemahkan bisa ditujukan kepada manusia. Ketika Allah yang menyatakannya. Oke, baik. Nah, ketika Rob disandingkan kepada seorang manusia, maknanya apa, Sob? Oh, nggak bisa Rob disandingkan kepada manusia. Ketika Rob itu Yusuf hanya menyebutkan untuk bahwa- Tuhan, Des. Oke. Makanya perhatian. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, Yusuf menyebutkan bahwa suaminya Zulaika itu adalah Robnya, betul? Ya. Oke, berarti musyrik nggak Yusuf ketika menyebutkan bahwa suaminya Zulaika itu Robnya? Iya, Quran itu siapa? Firman Tuhan kan? Iya, Yusuf Ya di udah. dalam Al-Quran, Yusuf dalam pengertian Nabi Yusuf di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa suaminya Zulaika itu adalah Robnya dia, betul? Ya, itu Allah yang menyatakan di dalam Quran. Iya, Terus? tapi kan Yusuf yang bilang begitu, betul? Terus? Nah, apakah Yusuf musyrik ketika dia menyebut suaminya Zulaika itu sebagai Robnya? Des, itu kan konteksnya Al-Quran firman Allah ya, menceritakan tentang Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Mau tabrakan juga ke Nabi Muhammad ya enggak Enggak, sebentar, Sob. Gini, dewasa, gini. Yusuf menurut Allah Subhanahu wa taala, Yusuf menyebutkan suaminya Zulaika itu sebagai Robnya. Apakah pernyataan Yusuf itu pernyataan yang musyrik? Lihat Anda ini nggak jelas itu. Seperti Anda sedang di depan kaca atau bagaimana ini? Maaf saudara. Oke. Iya, Maman. Sudah nyimak dari tadi ya. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Wahyudi menurut Al-Quran. Maaf ya saudara, aku orang Sabah. Saya nggak nanya Anda orang mana. Mau Anda orang sawah-sawah pun nggak peduli. Yang saya tanyakan kepada Anda. Kan? Kalau soal nabi-nabi itu saya tidak tahu. Yang sekarang ini saya cuma mau tanya saja. Pantesan Anda Islam. Anda Muslim? Muslim. Iya. Alasan, saya sudah bilang teman-teman ya, alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti ajaran agama Islam. Iya, seandainya dia mengerti ajaran agama Islam, maka mustahil dia akan bangun besok pagi dalam keadaan Islam lagi. Iya. Oke, ada di bawah dulu. Iya, tidur di bawah dulu sana. Oke, silakan ya teman-teman ya. Kita masih berharap ya, saya masih percaya masih ada tersisa satu orang Islam yang mengerti ajaran agama Islam, tetapi dia sudah diambang-ambang untuk meninggalkannya. Ya, nah kita undang orang itu datang ke sini. Ya, semoga orang yang kita bicarakan itu naik ke sini, ya.
dan mengungkapkan apa yang saya katakan, bahwa apa yang saya utarakan itu benar adanya. Oke, kita kasih naik ada akun gabut. Waduh, akun gabut. Oke, kita kasih naik akun gabut. Selamat malam, akun gabut. Akun gabut. Ya, selamat malam. Astaga, mati. Tunggu. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, Sudah, Bang. akun gabut. Turunin, Bang. Turunin. Coba mau screen. Naik di stand. Oh. Asal kalau screenshot jangan dibikin di itu ya, buku pernikahan, buku nikah. Oke, baiklah ya. Saya turunkan ya teman-teman ya. Ya. Oke, kita kasih naik ada Bugis. Bugis ini saudaranya Juma ya. Kita lihat apakah saudara Bugis ini memiliki argumen atau hanya ya seorang yang tidak mampu dan tidak berdaya guna. Ya, Bang Bugis Muslim, Bang. Bang Bugis Muslim, Bang. Kristen, Bang. Kristen. Gimana? Saya mau tanya nih, Abang ini dari suku Bugis kah? Orang Batak tinggal di Bugis. Oh, begitu. Kupikir tadi orang Bugis, begitu. Oke, saya turunkan dulu ya, Bang ya. Kupikir tadi Abang ini seorang Muslim. Oke, kita naikkan lagi ada sebentar ya. Asyar ya, saudari Asyar 10, Asyar 80. Ya, selamat malam Bang Asyar. Asyar 80, Muslim Bang ya. Kalau dari nama ini Muslim nih. Bang Asyar? Udah macet lagi kan? Oke, baik ya. Saudara Asyar juga macet, kita turunkan. Kita masih bersabar ya teman-teman ya. Kita masih menanti-nantikan. Mencari orang Islam yang mengerti ajaran agama Islam itu sulit. Makanya sabar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Edi Libas Malaka TV. Edi Libas Malaka TV. Pers. Wow, ini Edi Libas nih. Ini dari pers ini saudara-saudara. Di pers. Ya, Bang Edi Libas, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Ini gimana nih? Edi Libas Malaka TV, tapi sinyal saja kayak radio. Lebih lancar radio ini daripada... Halo Edi Libas Malaka. Oke, macet ya. Halo Edi Libas. Oke, macet ya. Kita kasih turun. Teman-teman ya, di negeri Konoha itu internet itu sebenarnya sesuatu yang sangat murah meriah, teman-teman. Ya. Kalau Anda pasang internet itu mungkin biayanya itu hanya sekitar 150 ribuan sebulan itu ada ya, yang 150 ribuan sebulan. Ini Anda, waduh nekat yang nyate ini. Makasih. 150 ribu sebulan itu kalau tidak salah sudah 50 sampai 100 Mbps ya. Ini Anda sinyal saja kalau sangat memprihatinkan, ini bagaimana? Oke. Kita kasih naik ada saudara Abrisam Khalid Abrisam Khalid. Nah, kabur lagi. Memang berat ya teman-teman ya. Coba kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Inisial R nih siapa sih? Dari tadi dia nunggu di bawah ini. Inisial R. Ya, selamat malam Inisial R. Halo Inisial R. Banyak yang macet nih teman-teman. Oke ya, karena berhubung banyak yang macet ya, kita rehat dulu ya untuk iklan lagi sejenak. Jadi teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet begitu. Karena teman-teman, kita ini kalau berapologet dari negeri Konoha itu teman-teman tidak akan bisa. Karena di negeri Konoha yang boleh bahas agama orang itu cuman agama Islam. Ya. Cuman agama Islam lah yang diizinkan oleh negara untuk membahas agama orang lain. Ya.
di dalam tafsir Al-Quran, tafsir milik Departemen Agama Republik Indonesia, itu lembaga loh, lembaga itu, Departemen Agama Republik Indonesia, di dalam tafsirnya, dalam tafsir surat An-Nisa ayat 157, bahas agama orang. Iya. Di dalam Injilnya orang Kristen, ya, di dalam Ulangan begini-begini bahwa kitab mereka sudah dirubah-rubah. Ya. Kemudian di kegiatan masyarakat juga begitu, ya. Cuman orang Islam yang boleh bahas agama Kristen. Diundanglah seorang penceramah asal India namanya Zakar Turun. Ya kan? Membahas agama Kristen. Yang menyambut siapa? Yang menyambut wakil presiden. Wakil presiden. Tapi kalau Kristen mau nanggapi, polisi datang ke rumah nanti. Datang ke rumah untuk menjemput Anda dan mengatakan, Anda telah menista agama Islam. Itulah yang terjadi. Makanya teman-teman, kita itu ada program untuk pendirian rumah apologet untuk menjawab orang-orang Islam ini. Dan kita tidak hanya menjawab-jawab saja. Enak aja dijawab-jawab aja. Nggak bisa. Kita nggak bisa cuma jawab-jawab terus. Kita harus mengcounter, memberikan argumen-argumen balik terhadap orang Islam. Karena orang Islam itu teman-teman, tiap hari mereka latah. Mulutnya itu sudah latah. Tahu kan empok ini? Empok Ati yang sudah Nah, itu. Orang Islam sudah latah mengatakan bahwa kitabnya itu sempurna. Sempurna Bang, Quran itu sempurna. Lagi menjelaskan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kelatahan ini itu telah menjangkiti seluruh umat muslim. Dan sesungguhnya tidak ada orang Islam itu yang percaya sama Al-Qur'annya. Makanya ini saya buka ini forum diskusi. Ayo naik ke sini. Apakah kalian melihat ada orang Islam yang bisa mematahkan ini? Enggak ada. Nah, kalau itu kita jawab dari negeri Konoha, enggak bisa. Ya. Nanti Anda akan dipersekusi, Anda akan diseret, ya. Langsung nanti, Pak RT datang bawa polisi, aku diseret dari kamar mandi. Pasti. Ya. Itu yang terjadi ketika Anda menjawab atau mengcounter orang-orang Islam yang suka membahas agama Kristen. Tapi kalau mereka membahas agama Kristen, wah itu namanya dakwah. Itu namanya syiar agama. Makanya teman-teman ya, teman-teman bisa mensupport untuk pendirian rumah apologet itu. Teman-teman dengan cara mampir, kunjungi profil saya ini, di profil saya ini, ketik nih kalian nonton di TikTok nih ya, TikTok saya di TV. Kalian mampir ke TikTok saya ini, lihat di si profil saya ini. Nanti di situ ada link untuk berkontak. Tapi bagaimana kita targetkan ini akhir tahun ini kita sudah tergalang dananya untuk pendirian rumah apologet itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Khairi Mihran Ghazal. Khairi Misran Ghazal. Oke. Khairil Misran. Khairil Misran. Ya Bang Khairi, Anda seorang muslim ya? Iya. Baru pertama kali. Ya, Oke. Abang sudah nonton dari tadi atau baru saja datang? barusan aja datang. Bang, kan saya sudah 3 kali nanya, keempat kalinya sudah nih, Bang. Kayaknya ini salah alamat ini. Kayaknya saya baru pertama ini ngobrol dengan Anda ini. Oh, udah banyak kali, Bang. Banyak video saya kok banyak kali, sudah kita 3 kali.
Oh, mungkin saya yang lupa ya. Oke. Nah, lupa Jadi begini. mungkin, makanya ingat-ingat Bang. Iya, oke. Ya, tapi seingat saya nggak pernah, baru kali ini. Oke. Aduh. Bang Khairi, Khairi ya, Bang Khairi. Apakah Anda ini Muslim yang mempelajari agama Islam atau Muslim yang hanya ikut-ikutan saja beragama Islam? Pertama Bang, saya mengikuti Islam itu karena dari keturunan saya dilahirkan dari Islam. Oh, berarti cuma ikut-ikutan saja ya? Yang pertama Bang, yang pertama pasti ada kedua Bang. Oh, yang kedua? Nah, yang kedua, begitu saya dewasa mempelajari Islam, saya belajar Islam, saya mempelajari Islam. Anda mempelajari agama Islam. Ya, Setelah Anda mempelajari agama Islam, saya curiga kenapa Anda tidak meninggalkan agama itu? Saya tidak tinggalkan agama itu Bang, karena agama benar itu agama Islam menurut saya. Mantap. Oke, baik, kita buktikan ya. Iya Bang. Oke, kita buktikan. Saya siap-siap dulu teman-teman ya. Siapa tahu saya terjun dari Monas malam hari ini. Apakah ada seorang Muslim yang bisa mematahkan argumen saya? Oke Bang, kalau seperti yang saya tulis Bang ya. Kalau ada Islam yang sungguh percaya Quran, saya terjun dari Monas Bang. Lompat saya dari Monas. Ya, siap, Pegang omongan saya, oke? Siap. Rekam dan bagikan. Kalau ada orang Islam yang sungguh percaya Al-Quran, saya Edis TV terjun dari Monas. Oke, baik. Baik. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang sempurna dan menjelaskan lagi terperinci? Saya percaya Al-Quran itu kitab yang sempurna karena salah satu kitab yang ada di dunia ini, ya Bang Indonesia, cuma Al-Quran menjelaskan di dalam kitab itu sendiri. Oke, baik. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati alaikum islamuddin. Sesungguhnya hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukkan nikmatku untukmu dan aku rela Islam menjadi agamamu. Baik. Satu-satunya kitab di dalam dunia ini ya Bang, cuma Islam yang punya Alkitab menceritakan Alkitabnya sendiri. Ya Bang, Ya. makanya saya percaya Al-Quran itu bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Baik. Kalau begitu, Ya. kalau memang pernyataan Anda itu memang adalah benar, saya minta tolong Ya. sebutkan satu nabi. Kenapa gimana? Putus-putus Bang. Oke, gimana Bang? Nah, sudah mulai putus-putus kan? Kalau sudah kepentok, ini kayak orang ditagih utang. Teman-teman pernah nagih utang nggak? Ya, ketika teman-teman nagih utang, ya, bro, gimana bro? Udah ada bro utangnya? Bro, putus-putus loh sinyal. Ini gimana nih? Putus-putus. Koneksi dulu. Nah, koneksi. Berat. Oke, saya ulangi. Menurut kitab yang sempurna, menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, saya minta satu nabi yang dibunuh oleh Wahyudi atau Bani Israel. Sebutkan satu nabi itu. Siapa nabi itu? Silakan. Tidak ada Bang, tidak ada. Baik. Tidak ada nabi yang dibunuh Bang dari Wahyu dia. Tidak ada Bang. Oke, baik. Saya tampilkan ayatnya ya. Makanya saya sudah bilang teman-teman. Tidak ada orang Islam yang belajar agama Islam lalu tidak ada orang Islam yang mempelajari agama Islam tapi masih meyakininya kecuali orang-orang yang tidak berpikir. Saya tunjukkan. Surat Al-Baqarah. Ayatnya yang di mana nabi yang dibunuh Bang? Baik. Surat Al-Baqarah ayat ke-62 ya. Sebentar. Ya. Kita akan tampilkan ya. Dia mengatakan tidak ada nabi yang dibunuh Bani Israel. Ini tanda bahwa dia tidak mengerti ajaran agama Islam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-61 ya. Nih. Saya bacakan di sini. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah, yaitu Bani Israel ya. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Surat Al-Baqarah ayat ke-61. Nah, sekarang itu terjemahannya Abang. Kita lihat apa makna ayat itu. Silakan. Bukan berarti mengatakan membunuh para nabi. Ya, silakan. Anda yang ini. Bukan membunuh para nabi. Nabi yang mana dibunuh Abang? Justru itu saya tanya, nabi siapa yang dibunuh? Sekarang aku udah bawa Al-Quran enggak ada. Awa. Oh, saya nggak punya Al-Quran. Kalau Anda punya Al-Quran dan Anda membacanya, besok pagi Anda sudah tidak jadi orang Islam lagi. Karena apa? Karena Anda tidak pernah membaca Al-Quran. Anda tidak pernah mempelajari agama Islam. Tadi bilang, saya belajar agama Islam. Saya baca Al-Quran. Makanya saya percaya Islam agama yang benar. Dengar dulu Bang. Kalau ada Islam yang sanggup percaya Quran, saya terjun dari mana? Saya sudah orang Islam percaya Al-Quran Bang. Mana Al-Quranmu yang Anda percayai? Ada Al-Quran sini. Mana ambil?
Wi, ambil Al-Quran di lemari. Sesuai istri saya. Ambil Wi. Saya percaya Al-Quran karena ada Al-Quran saya. Anda bohong. Kenapa saya mesti bohong? Oke, tadi Anda mengatakan ada nggak orang-orang atau nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi? Ada nggak? Apanya, Bang? Menurutmu Itu tadi, hanya- dengar, kita ngomong gantian Bang, gantian ngomong. Anda tadi bilang tidak ada nabi yang dibunuh oleh Wahyudi atau Bani Israel, betul atau salah? Betul. Oke, buka surat Al-Baqarah nomor 61. Coba. Al-Baqarah nanti saya buka di ini. Al-Baqarah 61 ya. Bentar. Aku udah ada persiapan tadi, Bang, begitu lewat, begitu di sini karena sering saya nonton, Bang. Ngal. Silakan. Google, mana Google-nya? Buka Google. Nah, sudah Anda ambil Al-Quran, masih Anda buka Google. Google buatan Wahyudi. Ini, Bang, Al-Quran saya ini, Bang. Cuma tulisan aja. Makanya kalau saya mau terjemah ada Al-Quran. Makanya saya bilang, yang Muslim pelajari itu huruf-huruf Arab. Setelah mereka baca, mereka amin. Padahal mereka nggak tahu. Quran surat berapa, Bang? 61. Al-Baqarah nomor 61. Al-Baqarah 61. Mulailah. Udah kasih sinyal sama istri. Istri, matikan wifi. Ya. Udah mulai macet-macet ya? Begitu, Bang. Iya sudah, silakan dibaca. Jangan ngomong yang lain, coba Anda baca. Saya ngomong itu cuma menunggu Anda buka Al-Quran. Yuk. Yang mengingkari. Silakan Anda buka Al-Baqarah nomor Surat Al-Baqarah 61. 61 menceritakan tentang kisah Bani Israel. Jangan Anda ngomong, baca. Wa kultum ya Musa. Terus. Nasbira ala tamim wahidin fa'adu lana rabbaka ya'tubu lana minam tubuti ardu wakil wa akitama wa atsa wa basala. Terjemahan dan ingatlah. Artinya baca. Ketika kamu berkata wahai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja, maka memohonlah kepada Tuhanmu untuk kami dan agar Dia memberi kamu apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur-sayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Terus? Nah, kira pada bahasa ayat 61 ini, Bang. Terus, dibaca sampai habis. Jangan cerita dulu, baca sampai habis. Sampai itu aja 61-nya, Bang. Nah, dibaca sampai habis, Baca lagi, terus. Ayat ini menceritakan bahwa Bani Israel setelah Ayat ini Allah memberikan menceritakan. Dibaca dulu sampai habis. Itu sudah saya baca semua ayatnya, Bang, cuma 61 sampai Coba tampilkan di kamera. Saya nggak tahu kenapa teman-teman TikTok sekarang tidak bisa membalikkan layar. Saya nggak tahu ini. Kenapa saya tidak bisa membalik layar ini? Saya nggak bisa membalik layar, nggak tahu kenapa. Coba dibaca utuhnya, Abang bisa balikkan layar nggak? Ntar dulu. Coba Abang balikkan layar. Nggak tahu, saya nggak bisa balikkan layar, nggak tahu kenapa ini. Oke. Coba gedein. Penuh, dibikin dekat, coba. Dekat. Ya, coba Anda baca. Wal azikultum ya Musa. Artinya saja, Bang. Artinya jangan diulang-ulang Arabnya. Itu jurus orang Islam ngeles. Ketika kami berkata wahai Musa, ya. Bang, jangan goyang-goyang, Bang. Coba tenang, bikinnya tenang. Tenang. Nah, stop ya. Coba baca, ayo. Ya, Bang ya. Aduh, dijauhin lagi. Layarnya bikin dulu yang tenang, ya. Jangan grogi, jangan gugup. Terus, ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, terus. Kamu tidak tahan, hanya makan, kami tidak tahan. Terus. Dengan satu macam makanan saja, maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan di bumi. Terus seperti sayur-sayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Terus pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Terus kemudian mereka ditimpa. Nah, sekarang itu kan ada terjemahannya, Bang. Ada? Ntar dulu, Bang, balik. Memang berat, saudara-saudara. Itu kan ada tafsirannya, Bang. Kenapa ayat Sebentar. Saya tadi tanya tafsiran. Menurut Al-Qur'an, adakah Bani Israel atau orang-orang Wahyudi itu yang membunuh para nabi? Tidak ada, Bang.
Berarti Qurannya bohong kan? Sudah saya bilang, tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Nggak ada. Di bawah kolong langit ini nggak ada Islam yang percaya Quran itu nggak ada. Kalau ada saya lompat dari Monas. Nah, sekarang gini bang. Abang percaya Yahudi membunuh Nabi. Nabi Isa abang yakini dibunuh. Sebentar, tenang dulu, tenang. Menurut Al-Quran tadi ayat yang barusan kita baca, di situ disebutkan nggak bahwa ada nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi? Itu kalau ditafsirkan bukan begitu. Apa? Oke, coba baca masalah tafsirnya, baca itu? tafsirnya. Baca tafsirnya. Sebentar ya. Memang udah saya bilang teman-teman, kalau ada Islam yang percaya Quran, saya terjun dari Monas. Tunggu aja bang. Ya silakan. Surat Al-Baqarah ayat 61 menceritakan, itu kan bang menceritakan bang ya, tentang kisah Bani Israel yang mengingkari nikmat Allah dan tidak bersyukur atas makanan yang diberikan. Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar mereka diberi makanan selain makanan dan baca yang bagian terakhir, yang kita bahas. Sebentar, tapi Kanya sebentar. Halo Kanya, Anda Muslim? Ya. Coba Kanya silakan nyalakan kamera. Sambil dibaca bang, yang bagian terakhirnya. Ayat ini menceritakan bahwa Bani Israel setelah Allah memberikan mereka man dan salwa sebagai makanan, mereka tidak puas dan tidak bersyukur. Mereka merasa bosan dengan makanan yang sama dan ingin makanan lain yang lebih beragam. Mereka meminta Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar mereka diberi makanan seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang atas dan bawang merah. Nabi Musa merasa kecewa dan tidak menyetujui permintaan mereka karena mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan. Terus? Nah, itu bukan dia itu merencanakan terus, belum selesai, terus. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan tidak menginginkan nikmat yang lain dengan menolak nikmat yang ada. Bani Israel tidak seharusnya menuntut lebih banyak dari Allah padahal mereka telah diberi nikmat yang cukup. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu berterima kasih kepada Allah atas segala karunia-Nya dan tidak melupakan pentingnya bersyukur. Terus? Nah, itu udah sampai situ, Bang. Anda tukang bohong, baca sampai habis. Sudah, aku lihat sudah habis, Bang. Yang bawah itu apa? Yang membunuh para nabi itu apa penjelasannya? Itu di sini lagi dijelaskan surat 61 sampai 68 lagi, Bang. Terus baca sampai habis. Waduh. Baca sampai habis coba ayo. Gitu, Bang. Sekarang kita lari ke tema, Bang. Loh. Di sini Sebentar. Coba Anda buka layar Anda, balik lagi ke situ. Balik ke layar yang tadi coba. Memang orang Islam ini diajarin boleh bohong, teman-teman. Jadi makanya mereka itu bertakiah. Coba biar kami yang baca langsung. Balik kamera Anda. Ini kenapa nih mau balik sudah ini? Nah, sudah mulai. Ayo. Biar saya yang baca. Coba terus bagian bawah. Yang bawah. Terus. Ke bawah. Nah, habis. Terus ke bawah lagi, ke bawah. Terus. Ya habis, Bang. Belum habis itu di bawah masih banyak. Coba pencet. Coba sebentar. Coba buka tafsir web itu. Buka tafsir web itu. Ini surat apa tafsir web ini. Ini, Bang. Nah, coba buka terus ke bawah. Itu yang sedang saya buka ke sini. Ya. Itu yang sedang saya buka kan? Ya. Nah, coba di situ ada tafsir Al-Muyassar. Ada nggak di situ tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia? Ke atas, Pak. Ini aja sini, Bang. Tafsir penting tentang surat Al-Baqarah 61. Oke. Terus tafsir Al-Muyassar kelihatan? Paragraf di atas merupakan surat Al-Baqarah 61 dengan teks Arab, Latin dan terjemahannya. Oke, tafsir Al-Musawarah Kementerian Agama Arab Saudi. Oke. Terus ke bawah terus. Dan ingatlah, dibacakan ini, Bang. Coba, maka mereka pergi. Jelaslah mereka bahwasanya mereka lebih mengutamakan keinginan pribadi mereka. Kelihatan? Di paragraf bagian akhir yang tafsir Al-Muyassar tadi, Kementerian Agama. Ya, mereka dan dalam setiap kesempatan mereka daripada pilihan Allah, gitu, Bang. Maka ketika mereka pergi, jelaslah bagi mereka bahwasanya mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Kelihatan? Bentar, Bang. Karena lebih mendapatkan bahwa karena berpaling dari agama, ayat-ayat ditunjukkan Allah Ta'ala beginilah jelas bagi mereka, namun mereka ingkari. Terus yang mana, Bang? Bang, Anda jangan panik. Coba naikin ke atas. Bisa nggak kamera Anda itu tenang? Jangan goyang-goyang begini-begini loh. Anda udah ketakutan kayak mau mati. Enggak, masalahnya saya ini, Bang. Saya punya alat ini nggak bisa, Bang, kalau begini. Nah. Coba naikin ke atas. Naikinnya pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. Nggak ada yang ngejar kita pelan. Oke. Terima kasih, Bang Edis yang kusayangi.
Coba naikin yang paling atas sendiri, yang paling atas, di atas sendiri. Ini terlalu banyak nih, Bang. Yang ini. Iya, saya mau sabar untuk menjelaskan orang Islam yang tidak tahu apa-apa dengan Al-Quran. Coba naikin, paling atas sendiri. Di situ ada yang namanya tafsir. Tafsirnya itu tafsir Al-Muyassar. Coba temukan dulu di situ tafsir Al-Muyassar, ada nggak? Al-Markas. Udah Al-Muyassar. panik dia. Tafsir min Al-Fatil Qadir. Tafsir Al-Muqasar, Markas Tafsir Rakyat. Begitu, lihat. Ke atas sendiri, Bang. Coba yang paling atas sendiri, yang paling... Ini. Tafsir Al-Musar Kementerian Agama Arab Saudi. Ah, coba itu. Anda baca itu yang paragraf paling akhir. Nah, Oke. stop. Udah kelebihan itu. Coba paragraf akhir. Anda tahu nggak paragraf akhir itu apa? Ya, ini maka ketika mereka pergi, jelaslah bagi mereka bahwasanya mereka lebih mengutamakan keinginan pribadi mereka. Dalam setiap kesempatan mereka daripada pilihan Allah dan lebih mementingkan pembunuhan syahwat. Ya, pembunuhan, Bang, ya, pembunuhan, bukan pembunuhan ya, Bang, ya. Mereka dibandingkan apa yang telah Allah pulihkan bagi mereka. Oleh karena itu, pastilah penghinaan dan kemiskinan jiwa melekat pada mereka. Mereka pun berpencar dan pulang dengan mendapat amarah dari Allah. Karena mereka berpaling dari agama lain Allah. Dan juga karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Membunuh para nabi dengan sewenang-wenang. Coba baca lagi, baca lagi. Juga karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Membunuh para nabi dengan sewenang-wenang. Apa? Membunuh apa? Membunuh apa? Membunuh para nabi dengan sewenang-wenang. Oke. Menurut ayat itu, jelas nggak bahwa mereka membunuh para nabi? Tidak jelas itu, Bang. Tidak jelas. Iya. Ini kan Sudah saya bilang, teman-teman. Kalau ada Islam yang sungguh percaya Quran, saya yang terjun dari Monas. karena gini loh, Bang. Itu penerjemahan itu, Bang. Penafsiran itu beda-beda, Bang. Penafsiran beda-beda. Gini, paragraf Oke, terakhir, Bang. saya naikkan satu orang muslim ya. Tadi sudah saya turunkan, ada perempuan yang ada naik, tetapi dia lama menyalakan kamera, makanya saya turunkan. Kalau saya suruh nyalakan kamera, langsung Anda nyalakan kamera. Kalau Anda nggak mau nyalakan kamera, Anda langsung saya tendang. Sebentar. Koiri, sebentar. Ini ada muslim mau naik ini. Bang Daeng Sarul, muslim ya, Bang ya? Daeng Sarul. Ya, Silakan nyalakan kamera, Daeng. Itu tadi siapa namanya nih? Si Sairin di botol ini. Tidak paham ini. Wah, gayamu. Sarul, nyalakan kamera dulu. Tidak paham kamu. Kalau tidak paham kau itu. Coba Khairil nyalakan kamera dulu. Balik kamera Anda. Balik kamera Anda, Khairil. Bentar, Bang. Kau tengok, Pak. Penonton itu 23 orang menonton. 23.000 itu. Ada 23.000 dulu itu memang. Ya. Oke, sebentar saya mau tanya dulu, Bang Daeng Sarul. Ya. Menurut Quran, ada nggak nabi-nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Ada, banyak. Ada. Khairil, Anda muslim? Muslim. Ada nggak nabi-nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Tidak ada. Nah, sudah saya bilang teman-teman, kalau nanya sama orang Islam, maka jawabannya akan banyak. Itulah orang Islam. Edis, boleh saya bicara, Edis? Silakan bicara dulu sama saudaramu yang muslim ini, silakan. Oke, boleh saya bicara, Edis? Silakan. Bagi ini dia tidak paham ini. Memang zaman memang banyak nabi dibunuh. Nah, sudah jelas di dalam Al-Quran. Malah kamu ingkari. Dan tidak boleh itu. Kau bantal kurang kalau begitu. Silakan, Bang. Silakan. Tahu ini. Naik juga kali. Ini kau tidak malu kan? Ini 24 orang menonton ini. Ini sudah Kenapa jelas. saya mesti malu? Kau nih. Betul-betul kau nih. Kau sudah tua itu. Belajar dulu kau itu. Al-Baqarah. Jangan bicara begitu. Kamu tuh ngapain kau gitu? Ya, kamu jangan saling membantah, Bang. Kita saling belajar. Di dalam 25 nabi yang dipercaya agama Islam yang tertulis dalam Al-Quran. Di mana nabi yang dibunuh, Bang? Saya tahu. Di mana dibunuh, Bang? Di mana nabi yang dibunuh? Bukan itu. Banyak nabi. Banyak nabi dan rasul, Bang. Yang diakui itu 25. Saya tahu. Mana, Bang? Macam mana sih? Kenapa yang diakui, Bang? Yang tertulis nabi 25. Banyak nabi dan rasul. Kau naik foto-foto apa? Kenapa kamu belajar dari situ, Bang? Tidak usah dibuka itu. Tidak usah dibuka, Bang. Ini Al-Quran. Ya, tidak usah dibuka, Bang. Tidak usah dibuka itu. Ngapain ini buka? Ini kenapa belajar dari situ, Bang? Sekarang pertanyaan saya, kamu tunjukkan belajar di mana? Aku tanya kamu belajar dari mana? Tunjukkan 25 nabi. Abang, tunjukkan 25 nabi dan rasul yang dibunuh. Tunjukkan 25 nabi dan rasul yang dibunuh, Bang. Saya tahu. Boleh saya berbicara?
Tunjukkan Boleh saya silakan. bicara? Boleh saya bicara? Di sini tidak dijelaskan. Di sini tidak dijelaskan Nabi siapa yang dikasih mati, yang dibunuh. Makanya Begitu. tidak jelas, Bang. Jangan iya-iyakan aja. Ma- makanya kamu bilang tadi Nabi tidak ada dibunuh. Memang yang Tidak ada, dibunuh Bang. banyak Nabi dibunuh. Nah, Ini sudah jelas ini Allah yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu terjadi dalam kurung karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Jadi dulu itu Bang, sekarang aku tanya kamu, Bang. Abang kasih kesempatan aku bicara, Bang. Itu Nabi siapa, Bang? Bukan Nabi Islam yang dibunuh. Kau belajar lah, Bang. Kamu ini. Coba Daeng, sekarang saya bela dia Daeng. Sebutkan siapa Nabi yang dibunuh itu Daeng. Ada nggak? Oke, Daeng Sarul, siapa Nabi yang dibunuh? Ini Coba tidak sebutkan. Sekarang gini. Loh, katanya Quran kitab sempurna lagi menjelaskan. Kok Anda bilang tidak dijelaskan? Oh. Ayo, silakan. Makanya dua-dua kamu kalian bilang- semua masuk karung. Abang, siapa namanya? Andi, Abang Andi, Abang Andi Boleh saya Sarul. bicara? Ada kan Nabi yang durhaka, Bang. Bukan Nabi kalau durhaka, Bang. Baca di paragraf di bawah, Bang. Jangan sok Boleh saya- kita. Kamu boleh aku tidak otak, berbicara? nggak ada, ilmumu nggak ada. Mana? Boleh aku Mana? berbicara? Silakan. Silakan Boleh aku bicara? Boleh saya bicara? Silakan. Santai. Santai, silakan. Jangan sudah langsung. jelas. Bang, jangan Di kalau sini naik sudah itu, Bang, jelas. Di membodoh-bodoh sini orang. sudah jelas. Ade macam Ya, mana sih terus. kalau begini ini? Terus, Macam mana? terus. Macam mana sih kalau begini nih? Nah, abang tadi tunjuk itu, Bang, kasih kesempatan. Abang yang tadi tunjuk itu, abang Nabi Jadi- durhaka. Nabi durhaka. Oke. Di bawah. Saya sudah baca, Bang. Ini dengarkan dulu, Pak. Dengarkan dulu banyak Nah. penonton ini. 25.000. Banyak penonton, Bang. 25.000 penonton ini. Dengarkan dulu, saya boleh berbicara kah? Boleh? Silakan. Ngopi dulu kau ini, tetap lari di bawah guys. Oke. Jadi kita ini muslim harus percaya dulu memang banyak nabi dibunuh karena di sini sudah tertulis. Berarti kalau kamu tidak percaya ini, oke, kalau Edis yang mengatakan, berarti Al-Qur'an tidak sempurna. Apakah ini ada HP di dalam ini tertulis di dalam Al-Qur'an? Coba jelaskan dulu. Ada HP di dalam Al-Qur'an ini tertulis atau inilah ini? Adakah ini atau ini gunting? Adakah ini atau ini rokok lagi rokok? Nggak usah batakia, Bang. Nggak usah. Kau Bukan baca tadi, Bang. ini, bukan batakia ini. Bang. Bang, Abang Sarul dengar saya dulu lah. Yang dibunuh itu para nabi durhaka, bukan nabi Islam. Kau otakmu juga di mana? Agama lain ada banyak nabi-nabi, Bang. Banyak nabi-nabi, Bang. Tadi kasih turunkan ini, Dis. Bang Sarul, Mari ini, Bang Dis. Sarul. Tidak Bang ada di Sarul. sini nabi durhaka. Di mana di sini ada nabi durhaka nih? Tidak ada nabi durhaka. Di mana di sini tertulis? Buka. Di mana di sini tertulis nabi durhaka? Oke, tunggu kau di Baca mana? terjemahannya, Bang. Baca terjemahannya. Terjemahnya kau di botol betul bakal ini. Baca. Tanya ini. Baca Di mana? terjemahannya, jangan dikasih begitu, jangan dikasih begitu. Oke. Nah, Satu baca ya. terjemahannya. Oke. Bodohnya. Nah, Dengar terus baca. dulu. Kamu Yang itu sudah terakhir, kata-kata tua, terakhir. belajar bagus-bagus, oke? Kata-kata Kita ini terakhir, sama- Bang. Kata-kata terakhir dibaca, Bang. Kata-kata terakhir. Dengarkan Nah, dulu, silakan. Bapak. Dengarkan dulu, Bapak. Kita nih sama-sama muslim ya. Makanya tadi Bang saya itu marah betul kau bilang saya botol tolol. Jangan Iya, begitu, Bang. Enggak boleh Karena begitu. memang kau mengaku. Ternyata kau yang botol. Bukan botol, Ah. kamu bilang di sini nabi durhaka, di sini mana ada tertulis, makanya kamu Ada botol. di bawah, Bang. Di bawah terus. Baca di bawahnya. Baca di bawahnya, Macam Bang. mana sih? Baca di bawahnya terus. Oke, Yang di mana? Yang terakhir. Nah. Yang terakhir. Terakhir di mana? Yang Di sini. tadi kau lihat di mana? Nah, terus. Di Jangan sini. di situ terjemahannya kau juga buka Al-Qur'an enggak tahu. Ini. Al-Qur'annya Oke, kau saya buka. baca ya. Saya baca dulu, diam dulu, saya baca. Dan Terjemahannya ingat, tadi dalam di kurun, situ. ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja, sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan ke bumi, yaitu sayur mayurnya, mentimumnya, bawang putih, kacang pedasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota. Mana sudah ditarik ini? Oke ya, saya baca ya. Jadi baca ini. Suatu kota pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta, lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dia ini mengingkari ini ayat-ayat Allah yang mana ini Al-Quran dan membunuh para nabi. Kalau Edis mengatakan Al-Quran tidak sempurna karena di sini Nah, itu baca itu Bang. Baca itu Bang. Yang benar-benar demikian itu. Itu dulu. terjadi karena mereka selaku berbuat durhaka. Itu apa itu, Di Bang? mana di sini durhaka? Itu di bawah, Bang. Di bawah sekali. Kau matamu di mana? Di bawah apa itu? Di bawah. Itu tuh. Berbuat durhaka. Oke, dengarkan dulu. Apa itu? Dengarkan dulu. Ada nabi berbuat durhaka. Ada nabi berbuat durhaka. Dengarkan dulu. Dengarkan kamu yang bodoh, kau tolol. Dengarkan dulu. Tolol kau. Dengarkan dulu. Dengarkan kamu tolol bodoh. Dengarkan dulu. Makanya jangan kamu. Dengarkan dulu. Para nabi tanpa alasan yang benar demikian itu Iya, terjadi. ada kan nabi. Makanya aku bilang Bang, tidak ada nabi dibunuh. Tidak ada nabi dibunuh, Bang. Tidak ada nabi dibunuh. Karena tidak ada nabi durhaka. Yang durhaka di situ ada kan nabi durhaka, Bang? Hah?
Makanya ketololan itu jangan dipelintir. Macam mana sih ini Nabi durhaka macam mana sih? Makanya ada kan Nabi durhaka, sedangkan durhaka tidak Di Nabi mana apalagi kita dibunuh. tulis Nabi durhaka? Mana ada di sini Nabi Itu durhaka? berbuat durhaka, makanya mereka berbuat durhaka. Nabi siapa itu? Nabi siapa yang dibunuh? Apakah Nabi Islam atau Nabi Kristen atau Nabi yang lain? Makanya berpikir secara otak. Di sini tidak ada Kalau Islam, tertulis. ada kan Nabi yang bisa dibunuh? Bang? Mana di sini tertulis Nabi itu pilihan Allah, Bang. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui di batas. sini yang durhaka siapa? Itu Nabi yang dibunuh-bunuh. Makanya dibilang Nabi itu siapa yang dibunuh. Masa sih? Jangan Mana ada sembarangan durhaka? ngomong, Bang. Tidak ada itu Nabi itu Tidak ada sejarahnya Nabi Allah. Nabi Allah itu dibunuh, Bang, tidak ada. Nabi Isa saja mereka mengatakan dibunuh padahal tidak. Jangan, Bang, tidak ada, jangan kamu bermacam-macam. Tidak ada Nabi durhaka itu. Apa? Tidak ada. Makanya jangankan durhaka, Bang, durhaka pun Nabi tidak ada apalagi dibunuh. Mana sih? Ingatlah, Bang. Dengarkan Ingat itu, dulu, Pak Tidak Cahyo. usah, tidak perlu kamu mentolol-tololi orang, kau baca sendiri durhaka situ. Saya sudah tunjukkan. Nabi yang dibunuh itu menurut Al-Quran itu, Bang. Nabi-nabi bukan Islam. Baca pahami baik-baik isinya. Kamu mengatakan Nabi Islam ada dibunuh dari mana? Oke, sekarang kamu bilang ini Nabi siapa Pak ini? Dengar dulu. Ini Nabi siapa ini? Dulu. Tidak usah kau buka itu, Bang. Kan sudah paham dari Nabi siapa ini? Nabi siapa? Jelaskan dulu Nabi siapa ini. Kau bilang durhaka. Nabi siapa ini? Durhaka siapa? Nabi siapa yang durhaka? Itu nabi-nabi selain daripada Islam, makanya mereka membunuh. Mana di sini nabinya, tertulis? bukan Islam. Durhaka kepada Allah. Ini orang ini di. Kamu tidak paham kau. Kok saya yang disalahin? Orang sesama muslim kok saya yang disalahin? Kau sama saja ini. Gimana ini orang ini? Sama kau ini. Loh, tadi kan saya bilang siapa nabi yang dibunuh? Itulah Siapa nabi yang dibunuh? Nabi ini Nabi durhaka ini mana? Allah dibunuh, tidak ada, Bang. Makanya saya bilang teman-teman, sungguh di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Karena tidak ada keraguan di dalamnya, maka sesama muslim akan bertengkar. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Loh, itulah bukti bahwa Al-Quran itu sangat jelas, saking jelasnya muncul berbagai macam mazhab. Ini Dis. Halo Dis. Dis. Islam, agama Islam itu mempercayai 25 nabi dan 25 rasul. Oke. 25 nabi ya, 25 nabi. Tidak ada sejarah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dibunuh. Tidak ada. Oke, baik. Berarti statement Al-Quran yang mengatakan ada nabi yang dibunuh itu berarti kebohongan, betul? Bukan, dengar Bang, itu statement agama-agama di sebelah lain sampai membunuh nabinya karena durhaka. Oke, berarti ada nggak nabi yang dibunuh? Ada nabi tapi bukan Islam. Oke, siapa nabi itu? Hanya Islam itu bukan hanya agama Islam mempunyai Iya, nabi. siapa nabi yang dibunuh itu? Ya macam itu, Nabi Paulus itu kan dibunuh itu, Bang, dibantai. Diceritakan dalam Al-Quran akan dibantai. Nah, menurut Al-Quran loh, kok menurut Bible? Paulus itu, Bang, Paulus Sebentar. Koiri, pelan-pelan. Tenangkan diri dulu ya. Ya, oke. Anda percaya nggak Quran itu lengkap? Lagi menjelaskan? Saya percaya Bang, Al-Quran itu lengkap. Oke, Apapun coba yang mencari bukakan dalam kitab Al-Quran, nabi siapa menurut Quran yang dibunuh? Tidak ada, Bang, tidak ada nabi yang dibunuh. Itu penjelasan bahwa mereka membunuh nabi-nabi yang telah durhaka. Iya, siapa namanya? Nabi yang durhaka itu namanya siapa? Seperti Al-Quran mengatakan Nabi Isa dibunuh, Bang. Iya, Seperti silakan. Nabi Isa dibunuh, sedangkan Al-Quran mengatakan menyerupai. Sedangkan Iskariot itu adalah nabi untuk Islam. Bang, untuk Oke, Kristen. coba ayatnya, ayat dalam Makanya Qurannya. nabi itu. Ayat dalam Qurannya, Bang. Itu dalam Al-Quran cuma mengatakan bahwa serupai, yang menjelaskan itu adalah hadis. Oh, berarti Al-Quran bohong bahwa Al-Quran kitab yang menjelaskan. Bang, tidak bohong. Tidak bohong. Al-Quran akan pernah ada kata-kata bohong. Oke, menurut Al-Quran kitab yang menjelaskan Al-Quran apa hadis? Al-Quran itu terjemah apa? Al-Quran itu hanya Menurut Al-Quran, kitab apakah yang memberi penjelasan? Apa? Menurut Al-Quran, kitab yang memberi penjelasan itu kitab apa? Kalau Al-Quran memberikan penjelasan, tapi untuk penjabarannya hadis. Nah, berarti Al-Quran bukan kitab yang menjelaskan. kita menjelaskan, Sudah saya bilang. penjabarannya di adalah hadis. Tidak ada Islam yang sungguh percaya kepada Quran. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan Bang. Kenapa? Nggak ada, sudah saya bilang. Nggak ada satupun orang Islam yang percaya Al-Quran. Bang, satu-satunya Silakan. suci dari Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan dulu, Cuma Cai. Al-Quran aja yang menceritakan Al-Quran di dalam Al-Quran. Apa tua dengarkan dulu Pak tua. Al-Quran di dalam Al-Quran, Bang. Sekarang tanya, ada nggak kitab Injil menceritakan Injil dalam Injil? Tunjukkan, Bang. Kitab Dengarkan dulu. Anda menceritakan kitab Anda di dalam kitab Anda sendiri. Ada enggak? Tunjukkan Bang ayatnya. Di mana Yohanes berapa, ayat berapa? Bang? Tunjukkan, Bang. Baik, dengarkan dulu Bapak tua, dengarkan dulu. Saya jelaskan. Tidak usah mendengarkan aku udah berdiskusi dengan kamu. Aku berdiskusi. Oke, dengarkan dulu, Dis. Dengarkan dulu, Dis. Saling bertanya di sini. silakan, Tunjukkan, Bang. Dis. Dengarkan dulu. Tunjukkan, Bang, Dis.
Tunjukkan Bang Idris di dalam Alkitab, menurut menceritakan beberapa Alkitab di dalam hadis, Alkitab itu sendiri. ada Bentar, coba sekitar- gantian dulu, gantian yang bilang. Silakan. Ya, sekitar berapa ini? Menurut beberapa hadis ada sekitar Stop. Menurut apa? Menurut apa? Hah? Menurut apa? Ini menurut hadis. Oh, Kita jadi berbicara Al-Quran nggak jelas. tentang Al-Quran. Jangan lari ke sana dulu. Al-Quran apa hadis? Jangan lari ke sana dulu, nanti kita lari Ya, ke sana. makanya kamu lari ke sana ke hadis. Kita cuma bicara Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu hanya 25 nabi dan rasul yang percaya. Makanya saya bilang, yang dibahas Quran. Udah saya bilang, teman-teman orang Islam nggak ada yang percaya Quran. Mereka bahas hadis. 12.000 ini, 12.000. Orang bahas Al-Quran dia lari ke Tapi hadis. tetapi hanya 25 yang 25 nabi. saya tahu Dalam ini Al-Quran, dalam nabi, Al-Quran, Bang. ini Kita berbicara apa nabi Al-Quran. ini nabi. Sarul, bulan ini? Daeng Sarul. Dalam hadis, Daeng Bang. Sarul, Dalam kita hadis. lagi bahas hadis apa Al-Quran? Al-Quran, Oke, Bang. kita bahas Al-Quran. Oke, menurut Al-Quran ada berapa nabi? Ada 25 nabi yang wajib dipercaya. Oke. Apakah orang Islam percaya ada 25 nabi? Ya percayalah, Bang. Nggak percaya, katanya 125.000. Itu penyebaran di dalam Al-Hadis. Oke, jadi yang benar berapa? 25 apa 124.000? Ya, bukan yang benar edit Jumlah begini. totalnya nabi itu, Bang. Jumlah totalnya ini Islam ini tidak wajib dipercaya semuanya, Bang. Sudah saya bilang tidak wajib teman-teman, kita percaya. tidak ada Islam yang percaya Al-Qur'annya. Al-Qur'an bilang jumlah nabi 25, tapi hadis bilang 124.000. Tapi itu tidak wajib dipercaya, Bang. Masalah wajib atau tidak wajib? Ada berapa jumlah nabi? Percaya 25. Gini. Kita bicara 25. Sebentar. Gini. Menurut Al-Quran Nabi itu ada berapa tertulis jumlah nabi? 25, bukan semua nabi. 25. 25. Menurut hadis ada berapa jumlah nabi? Menurut hadis tadi 124.000. Oke, yang benar yang mana? Begitu, 25 atau 24.000? Boleh saya bicara? Silakan. Yang tercatat 25. Enggak, saya enggak nanya yang Tapi tercatat. semua nabi. Yang benar jumlah nabi-nabi itu 25 apa 124.000? Bukan yang benar, semuanya nabi 124.000 nabi. Tapi yang tercatat itu 25. Makanya saya bilang Agak mana teman-teman, sih? ketika orang Islam dipertanyakan agama Islamnya, di detik itulah agama Islam itu akan bubar. Bukan bubar. Iya Oke, sudah, kita coba hadis. yang benar mana? Hadis apa Quran? Ya, kalau tidak bertentangan hadis dengan Al-Quran ya. Gimana nggak bertentangan? Al-Quran Menurut benar. Quran 25, menurut hadis 124.000. Yang benar yang mana? 25 sama 124.000 jauh. Iya, Al-Quran benar di hadis itu. Sarul, sebentar, coba kau balikkan dulu kameramu, Sarul, coba kau balik dulu kameramu. Nah, begini saja, aku tidak pakai baju saya. Udah kau di bawah, Sarul. Udah kau di bawah. Oke. Sarul. Kita bicara Al-Quran, ya ambil semua Alkitab apa segala macam. Termasuk juga Anda juga nggak percaya Al-Quran. Coba, sebentar, Iya. Khairil. Oke, Bang. Khairil, menurut Ya. Al-Quran, berapa jumlah nabi? Kalau menurut Al-Quran, Bang, 25 nabi dan rasul yang wajib dipercaya. Jumlah total nabi berapa menurut Al-Quran? Kalau menurut hadis itu mengatakan hadis dalam hadis dalam nabi. Ditanya itu menurut Al-Quran, menurut hadis. Bang, Nah, kalau menurut menurut Al-Quran, berapa jumlah? Gini aja dah. Bang, gini. Sebentar, gini aja. Dulu zaman Muhammad ada hadis nggak? belum ya hadis kan itu kan ucapannya Nabi. Oke, di zaman Muhammad ada kitab hadis nggak? Belum ada kitab hadis, Bang, belum. Oke. Di zaman Muhammad ada Al-Quran? Ada. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita ikutin aja narasinya ya. Iya. Menurut kitab Al-Quran, kitab yang lengkap, memberi petunjuk, memberi penjelasan, itu Ya. kitab hadis apa kitab Al-Quran? Kitab Al-Quran, Bang. Oke. Nah, menurut kitab yang Anda katakan yang lengkap, sempurna itu tadi, berapa jumlah nabi? Kalau menurut Al-Quran, wajib Nabi dipercaya itu cuma 25 Nabi dan Rasul. Saya nggak tanya yang Dari dipercayai. Saya nggak bertanya Ya, yang karena dipercaya. kita berbicara Jumlah yang- total. Jumlah total mereka itu ada berapa? Kalau menurut hadis Nabi dijelaskan dalam hadis. Oh, hadis lagi sih. Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran 25 Nabi dan Rasul wajib Oke. dipercaya. Jumlah totalnya berapa menurut Al-Quran? 25. Oke, jumlah total 25. Hmm. Menurut hadis jumlah totalnya berapa? 124.000. Yang mana yang benar? Yang benar Al-Quran, yang benar sebenarnya dua-duanya. Cuma wajib dipercaya 25 dari sekian banyaknya itu. Nabi menjelaskan. Udah dibilang bukan yang dipercaya, jumlah total, bukan jumlah yang dipercayai. 100, Jumlah total. Saya tidak 100. tanya berapa jumlah yang wajib diimani. Saya tanya 100. berapa jumlah total keseluruhan menurut Al-Quran. 124.000 Nabi. Oke, di ayat mana bahwa ada 124.000 nabi? Di hadis.
Makanya saya bilang, congor saja yang bilang Quran itu lengkap. Congor saja yang bilang Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tapi faktanya di lapangan, orang Islam nggak pakai Al-Quran itu. Wahai umat yang mencampakkan Al-Quran ke belakang punggungmu, kamu sungguh orang yang nekat. Dan tiadalah Khairil Mihran Ghazal itu, melainkan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Nah, udah Anda nyanyi saja lah, Anda nyanyi saja. Lebih bagus Anda nyanyi. Minum kopi warokok, Masya Allah ni'mat. Udah, Anda itu saja yang Anda lanjutkan. Oh, Anda tidak percaya juga dengan Al-Quran, bagaimana? Abang lancar, karena sedikit lagi lancar sedikit. Coba, Oke. saya pernah berdiskusi. Gimana? Saya pernah berdiskusi RK saya pernah berdiskusi sama sekarang. Iya, Anda tidak pernah diskusi dengan saya. Pernah bang, Nggak pernah, baru kali ini saya menghadapi pasien rumah sakit jiwa yang lepas. Saya DM kan bang, saya DM kan videonya rasa rekam ada bang. Nggak ada, Anda baru pertama kali didiskusi dengan saya. Anda salah mengira itu orang bukan saya, Anda kira saya itu. Sekarang saya tanya Edis, coba katakan Allah, katakan. Apa? Sebutkan Allah, sebutkan. Gimana? Kata Allah. Allah. Nah itu pasti bang. Iya, yang saya tanya bukan masalah itu. Anda bilang Al-Quran itu kitab yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Tapi yang Anda pakai sebagai kitab yang lengkap dan menjelaskan segala sesuatu bukan Al-Quran, tapi hadis. Nah, antara adanya hadis Nabi itu bang, karena adanya Al-Quran. Jadi kitab yang menjelaskan kitab apa? Yang penjelasannya itu di hadis. Nah makanya saya bilang kitab Quran, kitab penjelas itu cuma omong kosong. Betul. Iya. Makanya saya bilang kalau ada Islam yang percaya Al-Quran, saya terjun dari Monas. Ya itu kan narasinya abang bahwa Loh, Anda percaya, oke, yang Anda percayai kitab yang menjelaskan itu kitab apa? Yang menjelaskan itu hadis. Nah, bukan Al-Quran kan? Nah, Al-Quran itu penjabaran semua isi Al-Quran. Nah, udah mulai akrobat. Oke lah. Oke, Bang, sakit kepala nanti Pak kalau saya terusin. Kita undang muslim yang lain ya. Ya dulu, aku belum bertanya bang, gimana diturunkan? Ini tema kita bang. Kalau ada Islam yang sungguh percaya Quran, saya terjun dari Monas. Oke, alasan saya bang, saya percaya itu Al-Quran. Ada alasannya saya bang. Karena di dalam Al-Quran disebutkan Quran adalah kitab yang menjelaskan, tetapi Muslim tidak percaya bahwa Quran itu kitab menjelaskan. Yang Muslim percaya kitab yang menjelaskan itu kitab Sahih Bukhari. Bukan itu bang. Sekarang saya tanya abang percaya Alkitab? Nah, kok lari kemana-mana? Tema yang kita bahas ini, Bang. Ini loh, jangan lari. Jangan lari dari tema bahasan kita ini loh. Nih. Bilang aja Bang Dis, bilang aja Bang Heri. Gimana Anda ini? Oke, kita undang muslim yang lain ya. Selamat malam. Malam, enggak usah oke. Apakah kalian sudah menyaksikannya? Ini sudah berapa ini? 28.000 orang yang menyaksikan. Bahwasanya ketika mereka mengatakan bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan, itu hanya omong kosong. Gak ada Islam yang percaya bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan. Gak ada yang percaya. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik. Oke, sebelum kita kasih naik ya, teman-teman sekali lagi kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman jangan lupa untuk memfollow akun asli saya ya teman-teman ya. Silakan teman-teman ikuti saja akun asli saya. Teman-teman bisa ikuti cara mengikuti akun asli saya. Saya nggak tahu, nggak bisa membalik kamera sekarang. Kenapa ini kamera saya itu sekarang tidak bisa dibalik? Saya juga tidak tahu. Teman-teman sekalian, cara memfollow akun saya itu teman-teman bisa mampir ke profil saya yang asli ya. Follower saya itu sekarang per hari ini 16 Juni itu udah lebih dari 400.000 ya. Teman-teman bisa lihat di profil saya itu link untuk kolekte pendirian rumah apologet. Teman-teman kita ada program pendirian rumah apologet karena mungkin banyak orang yang belum tahu ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet itu di sini ya. Kita ada kolektor, mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet itu. Semoga akhir tahun ini sudah berdiri. Pada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet itu di sini. Ya, nama saya langsung Edis ya. Kalau tidak
mana ketika orang Islam ditanya tentang agamanya, maka akan ada jawaban yang berbeda-beda. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang lengkap. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias, makasih Bang. Teman-teman yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman Muslim yang ketika ada seorang Kristen memberikan atau mensupport saya berupa gift, orang Muslim akan panas hatinya teman-teman. Ya, panas hati mereka. Sialan katanya, sialan. Mereka akan mendadak menjadi kaum musyrikin. Musyrik mereka, musyrik syirik ya. Ketika ada orang-orang Kristen yang mensupport saya, ya mereka memberikan gift, ya mereka memberikan support dukungannya kepada saya, itu banyak kaum yang musyrikin, musyrik syirik mereka. Karena ketika nanti rumah apologet berdiri, waduh selesailah mereka teman-teman. Ya, yuk silakan. Kepada teman-teman yang Muslim, saya masih memberikan kesempatan kepada kalian untuk naik dan berdiskusi. Makasih, makasih, Bang Tobias, makasih. Ya, silakan. Aldeva. Selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam juga Aldeva. Muslim Bang? Muslim. Ini konteksnya gimana Bang Edis? Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu. Kita sedang membahas bahwa sesungguhnya kameranya tidak nggak ada. Jadi, Bang Edis. Kameranya nggak jadi. Kameranya nggak jadi. Gimana maksudnya nggak jadi itu gimana? Maksudnya kamera kami lagi rusak. Kamera lagi rusak. Bagaimana ceritanya Bang kamera lagi rusak? Udah, langsung aja Bang Edis. Oke, baiklah. Saya tahu Bang Aldeva, Anda sudah malu dilihat orang. Ini kan ada 25.000 orang nih yang nonton di TikTok nih. Saya tahu Anda malu jadi orang Islam. Tidak malu kok. Saya tahu Anda tidak pede dilihat orang sebagai orang Islam. Jadi mohon maaf sekali Bang Aldeva, saya turunkan. Ini khusus orang yang masih bangga dengan agama Islam. Baik ya? Nggak takut. Kalau Anda menyalakan kamera, Anda naik ke sini. Kalau Anda tidak menyalakan kamera, saya anggap Anda seorang yang sudah malu dilihat orang sebagai orang Muslim. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada. Sabar ya teman-teman ya. Kita lihat-lihat sebentar. Siapa ini kira-kira yang bentar ya. Kita kasih naik ada Arisman Halawa. Arisman Halawa. Dia berjas ini padahal tidak boleh menyerupai satu kaum ini. Kita naik tanya dulu dia apakah dia seorang Muslim. Yang pakai jas itu kan orang Wahyudi dan orang Nasrani. Bang Arisman Muslim Bang? Arisman Halawa? Ya, saya Kristen Bang. Oh Kristen, bukan tadi Muslim. Iya Bang. Ya, Bang. Oke Bang Arisman, saya kasih turun dulu ya Bang Arisman ya. Mohon maaf ya, saya kasih turun dulu. Kita kasih naik ada bunga. Bunga MOF. MOF. Apa itu MOF? Iya, selamat malam Kak Bunga. Bunga? Maaf Abang Edis, maaf. Ini saya Kristen, saya lagi nonton. Maaf ya, salam dari Papua. Salam dari Papua. Bunga. Iya. Ada yang hilang bungaku terhempas. Salam kenal ya Bang Edis dari Papua. Iya, salam kenal. Apa kabar Papua? Sudah jam berapa Papua ini? Jam 11, Bung. 11 malam. Waduh, ya. Bisa kita atur lah ya jamnya supaya yang Indonesia Tengah Timur tidak terlalu malam ya. Iya, salam kenal. Oke, halo Kak Bunga. Iya. Shalom. Shalom. Oke, kita berikan kesempatan yang lain ya Kak Bunga ya. Terima kasih. Sama-sama Kak Bunga. Amin. Iya ya, kita berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim ya. Yang Kristen-Kristen tolong tahan diri dulu, jangan mengajukan permintaan naik ya. Kasihlah kesempatan kepada yang muslim. Mereka sudah gatal itu di bawah itu pengen naik sebenarnya ya. Tapi karena banyak Kristen yang ikut juga mengajukan permintaan naik, jadi mereka kadang-kadang ketutup. Ya, teman-teman ya. Yuk, silakan. Ya. Kalau mendengar kata bunga itu saya dapat ingat satu lagu itu. Lagunya itu keren itu. Zaman-zaman dulu itu. Siapa yang dinyanyikan penyanyi? Siapa itu yang lagunya begini? Bunga beri aku satu kesempatan lagi, jangan sampai ku mengemis padamu. Nah itu lagunya ya. Oke, kita kasih naik ada NY07. Kita kasih naik ada NY07.
Ya. Oh ya, Ihsan. Iya, Ihsan itu yang. Ya. NY 07 Muslim. Halo NY. Oke, kita turun ya. Kita kasih turun NY karena tidak merespon. Kita kasih naik ada Rizky Jaya Sitorus. Rizky Jaya Sitorus. Iya, selamat malam Bang Rizky Jaya Sitorus. Bang Kristen, Bang. Oh, Kristen. Oke, baik, saya turunkan ya. Rizky Jaya Sitorus saya turunkan. Kita kasih naik ada sebentar ya, sabar ya teman-teman ya. Kita kasih lihat nih siapa-siapa ini yang pakai nama asli, siapa-siapa yang kira-kira. Oke, kita kasih naik Ustadz Gagal. Ustadz Gagal. Selamat malam Ustadz Gagal. Halo Ustadz Gagal. Macet juga. Oke, kita kasih turun saja ya. Kalau kita panggil tidak merespon, kita kasih turun. Kita kasih naik lagi. Siapa nih? Bro Bagas. Oke, Bro Bagas. Oke, sudah tidak ada ternyata Bro Bagas. Kita kasih naik ada Ari Wibowo Pipit. Ini kayaknya sudah pernah masuk tapi saya lupa nih. Ari Wibowo Pipit. Ya, selamat malam Ari Wibowo Pipit. Halo Bang Ari Wibowo. Ya, halo Bang, halo Bang. Ya, Muslim Bang. Ya, Muslim Bang. Oh, ini Ari Wibowo yang itu. Oh, iya, silakan Bang Ari Wibowo. Nyalakan kamera. Ini saya heran ini Bang Ari Wibowo ini kok masih saja dia menjadi musik. Bang, sudah nyimak dari tadi ya Bang ya? Udah Bang. Ketiduran Bang. Gimana itu tadi Bang? Menurut Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang lengkap. Menjelaskan segala sesuatu. Kitab yang sempurna. Itu kan mulutnya orang Islam tuh kalau ngomong gitu tuh cepet banget Bang. Betul. Ya, lebih cepet daripada kereta terbaru Jakarta-Bandung. Kalau ngomong Quran kitab yang lengkap, lancar jaya itu kalau ngomong Quran yang lengkap. Nah, tapi kalau disuruh membuktikan, nggak ada satu orang Muslim pun yang mampu. Contoh, menurut Al-Quran, Bani Israel atau orang Wahyudi itu membunuh para nabi, betul? Betul. Nah, sebutkan satu orang saja nabi yang dibunuh oleh Wahyudi atau Bani Israel. Di situ nggak diterangkan Bang, makanya nggak bisa jawab Pak. Iya, berarti klaim Quran bahwa Quran kitab yang lengkap lagi sempurna itu gagal, betul? Gagal, betul. Gagal. Tapi yang saya herankan kenapa Bang Ari Wibowo sampai sekarang masih Muslim ya, itu juga yang aneh. Bang Edis kapan jadi pendeta? Bagaimana? Bang Edis kapan jadi pendeta? Ya sebenarnya sih juga kalau kita merujuk kepada akar katanya Bang, ya pendeta itu sebenarnya kan ajaran agama Hindu Bang. Hindu gitu. Pendeta itu. Iya. Iya. Nah, yang ada di Muslim itu gembala. Yang di Kristen. Iya, gembala itu maksudnya dia sebagai pemimpin atau sebagai seorang yang mengepalai sesuatu. Nah, kebetulan saya ini Bang tidak punya gereja. Begitu. Kalau gerejanya gereja ini aja, gereja media sosial, gereja TikTok. Nah, cuman satu-satunya gereja yang jamaahnya banyak Muslimnya itu ya saya. Bukan hanya Muslim Bang, Hindu juga ada Bang di sini Bang. Iya, jadi gerejanya ini penontonnya atau yang hadir di gereja ini coba pertama masuknya gratis. Betul. Ya kan? Terus masuknya keluar masuk kapan saja sesuka hati. Bahkan boleh tidur. Boleh tidur ngecek juga boleh. Nah, gitu Bang. Jadi saya termasuk yang digembala Bang Edis berarti sekarang. Betul. Makanya yang saya herankan kenapa Bang Ari ini masih percaya agama Islam. Sebenarnya udah nggak percaya sih. Mau dibilang percaya gimana? Repot juga ya Bang ya? Iya. Tapi Anda sebagai Muslim, Anda kemarin sudah menunjukkan KTP. Dia memang betul-betul seorang Muslim. Anda mengaku ya bahwa Al-Quran itu telah menjadi kitab yang gagal membuktikan kebenarannya ya? Nyatanya nggak ada yang bisa jawab Bang. Iya, betul sekali. Ya itulah. Tuh ada yang ngomong tuh Muslim kroco katanya. Tapi disuruh naik nggak berani. Itu saya heran gitu loh. Iya. Hanya ngomong begitu ya, mengatakan itu Islam nggak tahu apa-apa. Tapi disuruh naik membantahnya nggak mampu. Nggak mampu Bang, nggak mampu. Coba kalau mampu, coba. Saya pengen coba. Kita kasih naik ini. Ya halo. Ya halo. Ya halo. Ya Muslim Bang. Ya Muslim Bang.
Kristen. Oke, saya turunkan dulu ya. Kita mau mengundang Muslim dulu untuk membantah apa kata Bang Ari ini. Coba kita kasih ada Sahrul. Daeng Sahrul. Ya, Daeng Sahrul, ini ada seorang Muslim, Daeng. Dia mengakui bahwa Al-Quran itu sudah dikatakan kitab yang gagal. Coba Daeng Sahrul nyalakan kamera dulu. Jadi Edis, begini saya kasih tahu sama kamera kamu. Dinyalakan dulu Sahrul sebelum bicara. Di sini tidak boleh ngomong kalau kameranya tertutup. Seolah-olah Anda malu dilihat orang sebagai orang Muslim. Tidak lah. Tidak lah, Sahrul. saya boleh lawang itu. Silakan. Ini Aribo, ini dia seorang Muslim. Kemarin dia sudah tunjukkan KTP. Oke, coba kamu coba tanya saya yang tadi itu. Coba tanya aku. Ya, silakan. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang lengkap, sempurna, detail, terperinci, betul? Oke. Anda sudah mengakui bahwa ada Bani Israel atau orang Wahyudi yang membunuh para nabi, betul? Ada. Saya tidak minta list, saya tidak minta seluruh daftar nabi-nabi yang dibunuh. Saya hanya minta satu saja nabi yang dibunuh oleh Wahyudi menurut Al-Quran. Nabi siapakah dia? Jadi di situ Edis, saya boleh bicara ya? Boleh bicara? Silakan. Jadi di situ dijelaskan di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan di situ. Tapi Barusan punya kamu. Bang Ari, tadi dia bilang nggak Al-Quran kitab yang menjelaskan? Iya. Dengarkan dulu, boleh saya bicara? Silakan. Ya Anda bicara, Anda jangan malah khotbah. Anda bilang Al-Quran kitab begini. yang menjelaskan. Betul. Dengarkan dulu, Edis. Saya berbicara ganti-gantian dong. Oke lah, silakan. Oke, maunya kamu Adis seperti tas, rokok, HP di dalam Al-Quran seperti itu kamu kau kan? Bang Ari, emang saya nanya masalah rokok, masalah tas? Iya, Nggak ada. iya. Jadi kenapa juga kamu ditanya itu namanya? Karena Al-Quran mengatakan bahwa para Bani Israel membunuh para nabi. Saya minta satu aja siapa? Iya, tapi di situ tidak dijelaskan namanya itu siapa. Berarti klaim Al-Quran bahwa Quran kitab yang menjelaskan, berarti klaim itu klaim bohong, betul? Macam mana sih ceritanya? Datanya di mana? Waduh, coba Bang Ari, Anda sajalah yang mewakili. Saya bingung, saya ngomong, aduh, berat ini. Datanya di mana? Bang Daeng, pertanyaan Bang Edis begini Bang Daeng. Oke. Quran kitab yang terperinci kan, betul kan? Terperinci. Nah, di situ ada tertulis nabi yang dibunuh katanya kan. Nabi siapakah itu yang dibunuh? Silakan. Tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Terus Al-Quran bukan kitab yang menjelaskan, tidak terperinci. Jadi, oke, saya boleh jawab? Yang menciptakan itu nabi siapa? Apa? Yang menciptakan itu nabi siapa? Siapa yang menciptakan itu nabi? Nabi yang dibunuh itu. Coba ulangin. Kamu bilang Al-Quran tidak jelas. Betul kan? Karena Al-Quran mengatakan Quran itu kitab yang menjelaskan. Oke. Oke, gini aja. Quran mengatakan nggak bahwa dirinya itu kitab yang menjelaskan? Iya, menjelaskan. Oke. Quran menyatakan nggak bahwa dirinya itu terperinci? Tidak dikasih masuk di situ namanya di situ siapa? Dengar. Pertanyaan saya coba simak dulu Sahrul ya. Menurut Al-Quran, apakah Al-Quran kitab yang terperinci? Terperinci. Oke. Menurut Al-Quran, adakah nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Wahyudi? Ada. Oh, sebutin satu saja. Saya nggak minta terperinci satu-satu nggak. Saya minta satu aja siapa? Di situ tidak dijelaskan. Jadi berarti klaim Quran bahwa Quran kitab yang lengkap lagi terperinci itu bohong. Di mana datanya bohong? Datanya di mana? Buktinya Al-Quran tidak mampu menjelaskan siapa nabi yang dibunuh. Oke. Saya boleh jawab? Silakan. Saya boleh cerita? Oke. Saya tanya kamu, Edis, terperinci itu seperti apa? Terperinci itu dia jelaskan, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi sesuatu yang nggak dijelaskan di situ. Ya, semuanya. Iya, contoh begini. Saya sebentar, Sarul. Gini, Sarul. Dengar. Ini ada yang di dalam. Apa itu? Ini ada di dalam ini. Apa itu? Ini sepatu. Ini apa namanya ini? Seperti ini. Saya nggak tanya itu. Oke, rokok ada di dalam saya nggak tanya itu. Atau HP ada? Saya nggak tanya itu. Kan kau bilang terperinci. Kau bilang terperinci tadi. Macam mana? Justru Al-Quran terperinci ada ini. Menjelaskan apa yang diklaim oleh Al-Quran. Adakah tertulis di situ rokok atau HP ada? Ada nggak di dalam Quran tertulis Bani Israel membunuh para nabi? Adakah tertulis di situ rokok atau HP ada? Nggak ada. Kan? Kau bilang terperinci. Oke, baik. Ada nggak tertulis di situ Bani Israel membunuh para nabi? Di situ Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjelaskan di situ namanya itu siapa.
Berarti Makanya kalau kamu Al-Quran tidak dengarkan ya, sanggup dengarkan. menjelaskan. Bukan tidak sanggup. Bukan tidak sanggup. Macam mana sih? Kenapa sih? Coba tidak Bang sanggup? Arila, silakan Bang Arila. Macam mana kau bilang tidak sanggup? Pak Sahrul, kita Iya, di sini oke. kan belajar ya Bang ya. Oke, belajar. Nah. Kamu bilang Edis, dengarkan dulu. Kak Edis mengatakan Al-Quran tidak sanggup menjelaskan itu siapa nabi. Sedangkan nabi ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Macam mana sih kau ini? Kau berpikir dulu, Bang. Macam mana? Dia saja yang tahu karena dia tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Bang Daeng, Begitu. Bang Daeng. Oke, kita berdua lah. Macam mana? Kau bilang tidak jelas Al-Quran. Kau 2 kali 5 kau sama di sini. Bang Daeng. Kau muslim ondo-ondo kau itu. Bang Daeng, di situ sudah ditulis Bang Daeng. Ya. Oke. Terus Oke. siapa gitu kan? Terus siapa gitu? Sudah dikasih tahu bilang di situ tidak tertulis. Jangan menambah-nambah di situ. Ya sudah. Memang Al-Quran Berarti terperinci. kalau begitu besok jangan bilang lagi Quran kitab yang sempurna. Di situ tertulis Allah Subhanahu wa taala mengatakan sempurna. Ya kalau sempurna siapa nabi yang dibunuh itu siapa? Oke, sekarang begini. Oke ya. Sekarang beginilah. Ini kan besi. Aduh, Ini besi ya. katanya kitab sempurna. Bang, Boleh saya bicara? Boleh saya bicara, Edis? Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Enggak, dengarkan dulu, Arik, dengarkan dulu. Boleh saya bicara? Siapa yang menciptakan ini besi ini? Ini malah lari kemana-mana sih yang dibahas apa? Semuanya dia menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak nanya itu. Saya tanya, sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Wahyudi. Siapa satu aja sebutin. Di situ tidak tertulis, Edis. Katanya para nabi dibunuh oleh Wahyudi. Kalau begitu Isa, sebentar. Kalau begitu Isa dibunuh nggak sama Wahyudi? Oke, kamu tidak terima. Sebentar. Daeng, pelan-pelan. Daeng. Menurut Al-Quran, Isa dibunuh oleh Wahyudi tidak? Bang Edis. Sudah dijelaskan tadi. Ya, silakan Bang Arif, silakan. Mau kasih saran sedikit Bang Edis. Iya gimana? Oke, coba. Yang di Al-Quran disebutkan apa kitab terperinci itu ada ayatnya nggak Bang Edis? Ada. Tolong kalau menyebut itu tolong kasih ayatnya Bang. Di dalam surat Hud, ini masalahnya bisa, oke saya gantikan saja background saya ya, ada nih. Saya tampilkan di background saya, tapi umat muslim nggak ada yang percaya ini Bang. Coba, Sarul, coba kamu baca ini Sarul. Ya, surat Hud itu ayat berapa? Ayat 1 ya? Ini ayat 1 coba. Oke, ini Alif Lam Ra inilah suatu kitab yang ayat-ayat disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha. Oke, menurut Al-Quran kitab yang terperinci, kitab yang menjelaskan, kitab apa? Ini dulu ini di bawah ini. Tertulis Maha Teliti itu. Maha Teliti. Waduh, saking Kalau ini telitinya orang Islam nggak percaya sama kitab itu. Oke, boleh saya bicara? Yang di sini bijaksana lagi Maha tahu, siapa yang tahu di sini? Saya tanya dulu kau balik. Ari, yang Maha tahu di sini siapa? Nah, kan tempel dia. Tempel dia. Tempel. Aku tanya kamu, bijaksana lagi Maha tahu, siapa yang tahu? Kamu nanya saya atau nanya Ari Bowo? Kau 2 orang lawanku. 2 orang kau. Oke, baik. Sedang kau 2 orang. Baik. Siapa yang tahu di sini? Oke, di situ klaimnya adalah Al-Quran. Tempel. Iya, menurut yang Maha tahu itu. Menurut yang Maha tahu itu, kitab apa yang menjelaskan? Yang berarti tadi tidak dijelaskan di situ. Nabi siapa yang dibunuh berarti Allah yang tahu. Saya ajak kamu diskusi pelan-pelan ya. Daeng Sarul. Ini. Oke. Sudah tenang? Sudah tenang Banyak belum? bokete itu di bawah penonton kau itu. Oke. Baik, kalau sudah tenang, coba dengarkan omongan saya. Oke. Menurut Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu. Kitab apakah yang memberi penjelasan? Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kalau begitu, coba jelaskan menurut kitab yang memberi penjelasan itu, siapa nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu. Jadi Allah yang membunuh para Wahyudi? Bukan Allah yang membunuh. Aduh. Bijaksana Coba, lagi Maha tahu. makasih Bang Agus Ibrahim, makasih Bang. Gini, coba dengerin pertanyaan saya, dengerin ya, dengerin. Dengerin. Oke. Menurut Al-Quran, siapakah nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Saya boleh jawab? Enggak, sebutin namanya aja, sebutin. Boleh saya jawab? Silakan. Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu, dia yang tahu. Oke. Kalau begitu, sebentar. Kalau begitu saya mau tendang dulu sebentar. Biar. Ya, gimana Bang Ari bawa pipit?
Ini langkah-langkah Anda ini sudah sangat ekstrim. Anda mengakui bahwa Al-Quran itu tidak lengkap. Anda mengakui bahwa Al-Quran itu tidak sempurna. Bahkan Anda sudah mengakui bahwa klaim-klaim di dalam Al-Quran itu kebohongan. Betul? Yang jelas nggak bisa menerangkan, Bang. Bingung juga jadinya. Ya, jadi teman-teman Muslim, kalau Anda merasa seperti Ari Wibowo, tenang bahwa Anda tidak seorang diri. Artinya ada banyak muslim-muslim di sana yang sudah berada dalam keraguan-raguan. Makanya begini, ketika Al-Quran mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi, kitab ini tidak ada keraguan padanya, ya, itu menjadi satu klaim belaka. Faktanya, keadaan yang sebenarnya banyak Islam yang ragu-ragu. Begitu, Bang Ari. Iya. Ya mungkin ini sebuah proses ya, artinya memang itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Anda sudah dibesarkan dari keluarga Muslim, dari kecil sudah ini. Tapi setelah nonton Edis TV, Anda melihat sesuatu yang kontra begitu, berbeda dengan kenyataannya. Ya mungkin itu butuh proses begitu, Bang Ari. Tapi satu langkah yang luar biasa, Anda sudah berani mengambil berpikir ya out of the box begitu ya, berpikir melampaui orang-orang yang selama ini mau sudah terkungkung atau dibatasi bahwa Quran sempurna udah latah gitu kan, mereka latah Quran sempurna yo sempurna. Tapi ternyata seperti itu, Bang Ari. Iya. Itu sebuah langkah yang berani begitu, Bang Ari. Sebenarnya yang nonton di sini nih antara gemes, antara iya juga ya kan gitu, Bang. Iya betul. Makanya mereka itu kalau mau naik pun mereka nggak berani gitu, yang muslim-muslim. Ya bingung juga menjelasin, Bang. Betul. Iya. Oke, begitu Bang Ari. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Oke, Bang. Oke, makasih Bang Ari. Saya turunkan ya. Itulah teman-teman ya. Artinya jika Anda, saya percaya bahwa banyak penonton ini yang muslim-muslim ya. Saya percaya bahwa Anda juga mengalami apa yang Bang Ari Wibowo tadi itu alami gitu. Cuman memang Anda tidak berani mengemukakannya di khalayak ramai begitu. Percayalah teman-teman bahwa sekarang itu kita sedang memperjuangkan era kita punya kebebasan atau free speech begitu untuk membicarakan isi hati kita begitu. Tetapi kita juga tidak boleh menebar kebencian begitu. Free speech itu bukan ujaran kebencian. Beda lagi kalau ujaran kebencian. Free speech itu artinya Anda boleh mengemukakan sebuah argumen-argumen yang ada di pikiran Anda. Karena pikiran Anda itu milik Anda. Masa nggak boleh Anda kemukakan pikiran Anda? Nah, agama Islam itu bisa bertahan karena mereka telah membuat hukum. Kalau Anda mengemukakan sesuatu tentang Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama, Anda akan dipenjara. Karena itulah agama Islam itu masih bertahan. Ya. Ingat omongan saya, seandainya orang-orang Islam dibebaskan boleh mengemukakan pendapat mereka tentang agama Islam, dalam 15 tahun agama itu akan musnah. Ya, ingat omongan saya. Di negara kita ini, jika hukum penistaan agama itu dihapuskan, maka semua orang itu akan bebas berbicara tentang agama. Dia bebas mau mengemukakan isi pikiran dia tentang agama. Dan ketika itu terjadi teman-teman, percaya omongan saya, ketika itu terjadi, akan banyak orang-orang Islam yang selama ini tidak berani bicara tentang Al-Quran. Akan banyak orang-orang Islam yang selama ini punya pengetahuan tentang agama Islam, tapi mereka tidak bicara, mereka akan bicara. Dan ketika mereka bicara, disitulah agama Islam itu tinggal nama. Iya benar, saya bukan omong kosong. Sudah banyak orang-orang Islam itu punya pemikiran ya yang mengatakan bahwa Quran itu. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung.
Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman,
Tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.